Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG terus menuju ke arah positif. Sebagian pihak menilai jika hal ini merupakan bentuk keberhasilan DPR bersama pemerintah dan lembaga dalam mengambil kembali kepercayaan pasar. Terkait hal ini, Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Doni Oskaria mengatakan jika penaikan level IHSG adalah indikator utama penguatan fundamental ekonomi Indonesia yang ditangkap oleh para investor. Faktor eksternal lain seperti mendinginnya konflik antara Amerika dengan Iran yang bermuara pada rencana pembukaan Selat Hormuz juga membuat bursa Asia kompak menguat. Bagaimana prediksi pergerakan IHSG dalam beberapa hari ke depan? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Detik Sore akan menuju Bandung, Jawa Barat untuk melihat penyalahgunaan trotoar sebagai garasi. Bangunan yang mengambil bahu trotoar Jalan Ambon, Kota Bandung tersebut sempat heboh di jagat maya. Bagaimana akhir dari polemik ini? Simak laporan langsung jurnalis Jabar selengkapnya. Di Indonesia, masa berduka sangat erat kaitannya dengan tradisi dan pantangan adat. Komunitas Griftok menyediakan ruang aman bagi anggotanya untuk berbagi pengalaman, perasaan, dan proses berduka tanpa takut dihakimi. Bagaimana Griftok mengubah cara masyarakat memandang duka? Temukan jawabannya dalam segmen Sunset Talk bersama Narisa Darusman, founder Griftok, jelang matahari terbenam nanti. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hola amigo, welcome to Detik Sore. Welcome back, everybody. Happy Monday. Menyapa kamu Detikers pada sore hari ini. Sore Ya. hari yang mendung. Benar. Seharian hari ini Jakarta hujan sebenarnya. Kita asikin dulu pakai joget ubur-ubur. Ubur-ubur ya. Kita kasih semangat kepada dua negara yang akan memperebutkan negara Indonesia malam hari ini sebagai. Udah, Oh udah. Belanda Jepang kan maksudnya. Udah kelar. Oh udah tadi pagi ya, bukan malam ini ya. Tadi pagi 2 sama mereka. Oh. Seru banget pertandingannya. Back to back. Sengit gitu ya, kumpeni dan juga Nihongo. Nihongo. Jepang Jaya Asia. Tapi sesuai dengan prediksi sih, pertandingannya seseru itu. Dua-duanya menyajikan pertandingan yang penuh determinasi. Sedeterminasi warga Jakarta selama akhir pekan kemarin. Hari Jumat demo, hari Sabtu lari, hari Minggu maraton. Iya betul. Hari Senin demo lagi hari ini ya. Itulah sebetulnya dinamika yang terjadi juga di negara kita juga ya. Walaupun tentunya diharapkan mau apapun itu aktivitinya dari hari Jumat kemarin sampai hari Senin sekarang. Apa ya nanti semoga aman-aman semuanya ya. Amin. Itu ya hari Ada ini. satu sih nggak yang nggak aman. Kemarin kan ada satu pelari Oh iya, betul. half marathon dari Jakim yang meninggal dunia. Ya turut berduka cita atas terjadinya peristiwa tersebut. Ya mungkin ini juga bisa nanti kita telusuri ya bagaimana sebenarnya penyebab dari kematian atau meninggalnya peserta Ya. half marathon tersebut. Juga termasuk bagaimana Jakarta yang hari ini di tengah hujan juga diserbu juga dengan berbagai macam titik demo hari ini. Tapi nggak KHI lagi ya kalau yang hari ini ya. Betul, karena katanya sempat walaupun mungkin hari Jumat kita sempat wondering gitu kenapa ya belum pada saat kita mengawali siaran kan belum ketahuan tuh waktu Belum itu bisa. alasannya Oh, kenapa alasannya. belum diperbolehkan untuk maju ke Bundaran HI juga. Akhirnya dijelaskan bahwa sebetulnya katanya Bundaran HI ini adalah daerah bisnis gitu ya, yang juga kayaknya kurang tepat untuk dijadikan daerah untuk demo katanya begitu. Makanya Artinya banyak kegiatan yang terganggu kalau misalnya di Bundaran HI diblokade gitu untuk melakukan aspirasi menunjukkan aspirasi walaupun sebenarnya juga perlu kita telusuri juga sih apakah memang benar karena ada perdebatan tuh di media sosial bahwa memang secara aturan ada nggak sih larangan untuk berunjuk rasa di lokasi tersebut tapi kayaknya udah ada aturan yang diperbarui dan kemudian harusnya bisa tapi ya ada dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya tidak sampai ke sana tapi belum ada respons juga ya sepertinya ya. Belum. Tapi yang jelas juga justru banyaknya juga apa ya spekulasi atau mungkin juga pendapat warganet juga yang menyatakan bahwa sebetulnya salah satu
apa ya, ini cukup strategis juga gitu untuk teman-teman dari UI kemarin pada saat melakukan demonstrasi juga menuju ke daerah-daerah yang banyak gedung tingginya. Jadinya walaupun mungkin belum sempat sampai ke Bundaran HI juga, mereka kan sempat melakukan long march juga. Akhirnya diliput sama banyak kamera-kamera hempong-hempong jadul. Sekarang udah bukan hempong jadul ya. Hempong-hempong canggih warganet lainnya yang menyebarkan gitu ya apa aja yang disampaikan melalui orasi ataupun juga unjuk rasa dari adik-adik mahasiswa juga di hari Jumat kemarin gitu. Dari gedung kantornya, dari Iya. pinggir jalannya juga. Bahkan sebetulnya dapat banyak apa ya, ucapan semangat gitu ya dari berbagai lapisan masyarakat juga termasuk abang-abang Batagor. Wah itu banyak cuan sih. Aku kan kemarin sempat ke sana setelah Benar. selesai Jualan siaran. Batagor juga. Jualan Batagor bantu abangnya bungkus-bungkusin karena rame banget pendukungnya satu. Batagornya Banyak. banyak. Rame banget Salah yang dong. jualan, tapi demonstrasi berlangsung sangat kondusif gitu walaupun ada suara-suara teriakan tapi ya semuanya berlangsung dengan kondusif. Kak kalau suara-suara teriakan itu mungkin emang caranya disampaikan dengan begitu ya. Karena Berteriak. kalau bisik-bisik nanti tetangga. Iya sih. Bukan demo. Bener sih. Iya, Terus iya. teriakannya tuh random, maksudnya nggak di satu titik doang, tapi tiba-tiba dari sini ada no 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 Iya, no 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 jadi paduan suara mereka. Benar. Belum aja ada yang bawa tanjidor ya. Tapi seru ada apa kayaknya bisa deh kita dibikin Car Free Day malam lagi. Sempat ada wacana kan waktu itu Car Free Night. Car Free Night Kalau ya. nggak salah Car Free Kalau Car Night Free tuh- Day malam siang-siang. kan udah day. Iya. Ya Car Free Night. Tapi Car Free Night itu bukannya dilakukan kalau misalnya ada momen tertentu kayak let's say tahun Tahun baru. baru. Itu kan Car Free Night kan. Nah kalau bisa setiap minggu lah. Biar nggak malam mingguan ya. Iya ya. Gimana sih? Ini doa-doa jomblo. Atau mungkin juga biar lebih sustainable untuk yang bermalam mingguan. Jadi malam mingguan itu apa? Jalan kaki? Enggak pakai Pakai kendaraan. Transjakarta dan MRT kan tetap Oh. beroperasi mereka. Iya. Jadi buat yang mau ngelewatin Sudirman dan Tamrin ya jangan pakai kendaraan pribadi. Kalau mau pakai kendaraan Oh. pribadi pakai jalur lain. Ini dong info kegiatan malam minggu kemarin ngapain aja selain ikutan melihat keseruan adik-adik UI. Makan, bernafas, tidur. Aktivitasnya itu Minum. emang ini ya agak ramah lingkungan juga ya, Iya. ramah energi juga ya, Memberi, hemat energi. memberi makanan kepada hewan-hewan yang ada di sekitar. Oke. Gak ada hal yang spesial di akhir pekan kemarin. Oh Gua ini menyemangati para pelari yang kan kebetulan tempat tinggal gue dekat sama rutenya si Rutenya. Jakim kan. Jadi gue ikut berlari dan menyemangati para pelari. Dan banyak yang pakai baju atau jersey warna hitam. Nggak tahu deh kenapa. Mungkin mau ngikutin teman-teman di sini yang suka sekali pakai warna hitam juga. Kebetulan seragam Detik Sore tuh adalah Hitam dan hijau. kaos hitam, celana kargo hijau ya. Iya. Kaos hitamnya apa aja yang ada di tumpukan paling atas di lemari? Ya. Setumpuk kaos hitam semua Kaos juga hitam sih semua, anyway. jadi nggak ada aturan hitam apa aja. Kemarin juga sempat cukup ramai juga ada beberapa apa ya tokoh-tokoh yang ikutan Jakim juga, Pak Ganjar juga ikut lari sama Bu Atiko. Teriak apa ya. beliau? Apa ya? Gak tahu aku Siapa nonton lagi videonya ya sambil Pak di selain mute. Pak Ganjar ya? Seru. Half Oh iya, marathon Pak ya? Pramono 10K loh. Oh berarti beda hari, di hari Sabtunya Iya, ya. hari Pak Sabtu Pramono. 5K dan 10K Alhamdulillah dari Sabtu. sehat-sehat. Detik runners finish semua kan? Ada yang nggak finish nggak? Bisa. Kita signature run. Iya. Banyak juga teman gue yang ternyata gue cukup takjub juga. Kayaknya gue juga adalah 5 atau 6 orang dari pertemanan di sosial media gue yang juga ikutan Jakim. Bahkan yang ikutan maraton tuh 2 orang juga. Terus Oh gue ya? kayak keren teman-teman onlineku sehat-sehat gini. Ada half marathon dan juga Keren sih. maraton dan they're all ya itu apa di atas 30 umurnya gitu. Emang di ya kan? umur-umur segitu biasanya mulai menemukan jati diri untuk sebagai seorang pelari kah? Bener.
atlet sebagai seorang atlet padel, padel kah, diver, diver ya ambil kursus lisensi diving. 4 juta, 5 juta, gas. Iya benar. Mungkin juga salah satu alasannya adalah karena mungkin when we were in our 20s belum ada Mana budget. duitnya. Iya sih juga. Jadi mungkin aktualisasi dirinya tuh ya gak apa-apa. Untuk seluruh sandwich generation. Karena gue juga ngebayangin kenapa dulu gue gak into apa misalnya Belanja lari ya. apa? Olahraga, olahraganya yoga nih. misalnya gitu. Kenapa dulu gue nggak terlalu into ke lari ya atau yoga ya atau apa ya? Oh, ternyata memang belum ada duit. Belum. Mm-mm. Tahun 1976 lah. Waktu masih Hansa masih belia. Oh ya, Olahraga murah. olahraga yang murah, benar. Belum, mungkin karena belum banyak running event kali ya. Karena dulu semua betul Benar. waktu itu orang masih pada Apa nyeker tuh semua kan. Karbon plate gak Iya. ada tuh. Di zamannya Mas Yansa bahkan belum pakai sepatu. Masih modelannya cepet ya. ini ya di awal teori evolusi ya. Jadi masih sama tuh di generation sama Atau enggak primata entusiasnya adalah di pertama. sepeda dan biar makin seru sepedaannya diselipin tahu nggak bekas botol minuman jadi ada bunyinya. Benci banget gue suara itu karena berisik mampus suara Tapi itu nggak ya. apa-apa lah. Sebelan itu atau bunyi ini apa sih mainan yang kayak cherry terus tok 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 gitu. Iya. Oh, lak-lakan. Tahu kan? Ini Zaman itu loh yang dua itu terus tok tok tok. Apa namanya guys? bukan yang lato-lato kali. Lato-lato, ih benci Iya banget kan? gue. Nah itu lato-lato gue benci banget. Aku suka sih lato-lato. Di? Karena suaranya kayak metronom. Jadi kayak aku bisa menciptakan sebuah lagu dari. Aduh, ada beat-beatnya kali. Kenapa? Oh iya, Ya Allah. Bagus lah. Kalau sepeda ada dikasih botol minuman tuh kayak ya udah mereka pas lewat aja gitu. Habis gitu tapi ada suara rencana. cempreng kalau itu. Iya, tapi mereka nggak akan main all day long gitu loh. Betul. Nah, kalau si lato-lato tuh nyaring gitu dan kayak apa sih tujuannya? Menambah skill kah? Iya lagi ya. Udah nggak ada lagi yang mainin itu ya. Ya udahlah, udah biarkan saja punah itu. Anyway, balik lagi Lato-lato. ngomong soal Jakarta International Marathon yang kemarin dilangsungkan 2 hari selama akhir pekan di Jakarta. Detikers, kabar duka yang menyelimuti para pelari datang dari kategori half marathon yang dilaporkan ada peserta yang tumbang di lintasan, 1 orang dikabarkan meninggal dunia. Sebenarnya selain daripada itu juga banyak peserta yang sudah yang ikut tumbang juga di beberapa kategori, utamanya di maraton ya. Alasannya beragam, mulai dari cedera, heat stroke, sampai nggak bisa lolos dari COT dan COP. Cut off time itu kan waktu maksimal kan. Kalau cut off point Kilometer tertentu. Jadi kayak kalau nggak salah ya, itu tuh adalah ada kayak apa namanya? Ya checkpointnya. Jadi kalau misalnya minimal di 1 jam misalnya udah ke kilometer 25 gitu. misalnya. Jadi kita nggak bisa kayak awalnya slow terus habis itu sprint 5 km terakhir gitu misalnya. Nggak Kayaknya ya? ada perhitungan-perhitungan tertentunya deh. Melibatkan ini ilmiah juga ya. Ilmiah juga ya kan. Apakah kayak memang nggak memungkinkan juga gitu atau kayak seusia Kalau kamu maunya jalan ya udah gak usah ikut-ikutan gitu. Mau ngomong secara langsungnya gitu. lebih sebenarnya ke ya. arah Kak, yang ini kan yang ikutan banyak banget. Kasihan dong sweepernya kalau nanti harus Iya. ngecekin satu-satu juga ya. Walaupun di satu sisi sebetulnya BTN Jakarta International Marathon 2026 ini juga cukup menyita banyak perhatian juga. Karena memang pesertanya juga salah satu event lari dengan peserta terbanyak juga. Totalnya adalah 45.500 peserta ya dari dalam dan luar negeri juga. Jadi untuk kategori 5K dan 10K itu totalnya 20.500. Sedangkan di hari kedua ini nggak kalah banyak juga walaupun larinya lebih panjang juga ya. Half marathon dan juga marathon
kurang lebih sekitar 25.000 total Gokil. pesertanya juga Gokil. gitu. Ini tuh meningkat sekitar 47% dibandingkan dengan 2025 atau tahun lalu juga. Yang Apa itu pelemahan ekonomi? totalnya 31.000 pelari gitu. Bahkan sebenarnya presentase WNA yang ikut gitu ya atau mungkin pelari mancanegara juga lumayan tuh, Bertambah. 1.012 pelari mancanegara juga gitu. Walaupun ada beberapa masih dicek lagi ya kebenarannya atau gimana. Mm-mm. Tapi di threads yang gue baca justru juga ada beberapa pelari mancanegara yang justru putar balik tuh karena kayak Oh salah jalur. ah, Ada yang salah jalur juga. ada yang salah jalur. Hilang. Iya. Ya, sayang sekali. Nggak Gitu. ini sih nggak buka akun Instagramnya DKI Jakarta sih kan lengkap tuh di situ rutenya. Rutenya. Jadi Ya, tahu. ya. Gue kira tuh akan ya ikut aja yang ikut lari gitu, nggak gitu ya. Tapi kemarin gue jam 6 pagi keluar rumah untuk lari yang pas hari Sabtunya itu memang jarang-jarang udah walaupun ini kan puluhan ribu kan yang ikut tapi ketika udah nyampe di lokasinya di venue-nya udah jarang-jarang orang yang ikut lari gitu jadi bisa jadi lo ikut salah lari tuh bisa banget salah rute tuh sangat memungkinkan. Ya, mungkin lo juga jam 10 jadi udah pada udahan ya. Enggak, gue jam 6 tahu. Kalau lari jam 10 mah udah Siang. nggak dibuka lagi, nggak ditutup lagi itu jalannya. Udah gerah ya. Iya, tapi bicara soal dampak ekonomi juga ini terutama soal sport tourism ya ini Ya. sangat potensial memang untuk Jakarta ini bisa jadi sport tourism khususnya untuk lari karena memang dampak ekonominya katanya meningkat 2 kali lipat ya dari sisi pengunjung aja udah Banyak meningkat banget, juga tadi ya betul. jauh peningkatannya. Jadi berdampak ya pasti ke transportasi, perhotelan, kuliner, ekonomi kreatif, UMKM dan bahkan juga ini fisioterapi. Oh iya Iya betul, kan? Mbak Windy Mayang hari ini lembur Ini sampai ya, minggu depan. sold out ya, full reserved Iya, iya. gitu. Sampai terapisnya di terapis juga. Sampai dia sendiri butuh fisioterapi Iya. juga gitu ya. Iya sih karena pasti melebar kemana-mana juga tapi mudah-mudahan ini juga apa ya di satu sisi udah very great job juga untuk Jakim ya 2026 tapi mudah-mudahan juga banyak yang bisa lebih ditingkatkan lagi juga biar makin Kalau ada nyaman kekurangan lagi pasti juga. ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik. Kalau ada kekurangan pasti ada kekurangan. Iya maksudnya kalau orang bilang kurang ini, kurang dari kemarin pasti kalau ada kekurangan kekurangan. pasti ada, Iya. benar. Tapi kalau kesempurnaan ya hanya milik Allah. kita cobalah untuk tahun depan kita coba menuju ke titik yang lebih sempurna lagi. Benar. Sudah tertarik mungkin untuk War Jakim 2027? Aku suka war, I love War Werewolf. peace. war. I love peace, Pengennya yang not ikut- war. Pengen bukan, maksudnya adrenalinnya tuh Jakim tuh nggak cuma pada saat hari hanya aja. Iya Karena sih. adrenalin dari mendapatkan slot larinya pun juga menurut gue udah Kalau kata race orang, di situ. kalau kata orang mungkin lo latihan tidak bisa cukup powerful gitu dalam berlari. Tapi ketika udah hari hanya pas larinya, ketika barengan lari sama orang lain, tiba-tiba ada kekuatan yang muncul gitu, yang speed up power kita jauh Adrenalin rush dari juga. biasanya. Benar. Iya. Salah satu yang gua coba ya gue kepo. Jadi enggak ya ada ini Pokemon Run Jakarta. Apa Pikachu-ran ya guys? Baru dengar tapi gua Pokemon Run. Ada tuh 2026 di GBK katanya akan ada juga. Jadi siapa tahu nih yang Pikachu yang kita lihat di pinggir jalan itu takut lari. Yang tadinya udah nangkep-nangkepin Pokemon bisa pada keluar semuanya. Karena ini memang di beberapa negara Asia juga. Salah satu yang gue juga tahu akan melaksanakan adalah Singapura gitu. Ada Philippines juga kalau nggak salah. Ada Taiwan. Nah, gue Nyampe ngerasa berapa kayak kilometer? ya lucu-lucu aja. 5K, 10K. Oh nggak ada HM dia ya? Enggak. Dia half sugar ya. Mungkin kalau dia biar lucu-lucu. Karena Pikachu-nya capek kalau lebih dari Capek. 10 kilo. Karena katanya
kategorinya sekitar 5K aja, atau mungkin juga karena ya melibatkan Pokemon, walaupun gua nggak tahu ya secara presentasi tuh lebih banyak orang dewasanya atau anak-anaknya. Tapi mungkin juga bisa jadi ini tuh kayak family run juga gitu loh. Ah, Yang emang buat seru aja kan, lebih cocok ini ke personality gue iya sih. kayaknya. Buat Ada sih yang lebih latihan. cocok lagi, tapi nggak usah gue sebutin deh. Tapi juga ini jadi bukti ya si Jakimnya berhasil kita selenggarakan. Berarti nanti ke depan harapannya lebih banyak lagi brand-brand yang datang untuk menyelenggarakan event lari di Indonesia. Nggak cuma di Jakarta doang. Nggak cuma di Jakarta doang, gue Jadi bisa berputar tuh roda ekonomi dengan adanya si event lari ini. Gitu. Iya betul. Kayaknya nggak ada kota di Indonesia yang nggak ada event larinya ya, semua sekarang udah pada Kota besar berlomba-lomba maksudnya. bikin. Sampai ke Papua, ke Sulawesi juga. Hmm. Iya, kota-kota besar yang ada di pulau itu pasti pasti ada lomba larinya sekarang. Coba kita cari lagi, mungkin ada Natunaran. boleh menari pantai. Iya, Iya kan? ini sambil triathlon juga. Triathlonnya Kemarin tapi- Kak Evelyn juga di situ kan. Oh iya benar. Bintan. Terus di mana lagi ya yang menarik? Bantul Run udah belum? Oh Oh, udah, udah ada. tuh kan kita indikatornya Bantul aja. Kalau Bantul udah ada berarti yang lain juga ada. Oh itu mah, Pekanbaru Run tuh ada apanya? Kak. Kok dikejar buaya sih? Aku nggak nyampe nih. Tapi Pekanbaru juga rame loh ininya, event larinya. Oh, ke situ maksudnya. Ya, dikejar sama Kijang, Tapi kijangnya kijang mobil ya. Kijang Innova. Anyway, kita beralih juga nih ke yang lagi berhelat ke Indonesia. Wah, berhelat. Berkunjung. Berkunjung ke Indonesia juga ya. Ada presiden dari Jerman yang berkunjung ke Indonesia juga. Ini tadi pagi sudah mendarat sekitar pukul 9 pagi juga, yang disambut sejumlah dentuman suara meriam pangkalan TNI AU Halim juga ya. Jadi hadir Presiden Republik Federal Jerman Frank Walter Steinmeier dengan pesawat Bundesrepublik. Betul, karena kalau Bundesliga dia jadinya nggak pesawat liga bola jadinya ya. Bundesrepublik nama pesawatnya. Betul ya, disambut juga sama Budi Gunadi, disambut juga Dubes RI untuk Jerman Abdul Qadir Jailani, dan juga Dubes Jerman untuk RI Republik Indonesia Ralf Beste gitu ya. Tadi juga sempat ada semacam iring-iringan juga ya, perjalanan dari Halim menuju ke Istana Negara juga, dan disambut katanya juga di Istana Negara nanti ada sama benteng berjalan dari adik-adik SD juga ya. Apakah benteng itu berbentuk tembok? Enggak juga. Jadi tembok Berlin berjalan. Enggak ya? Enggak, maksudnya kayak kayak pagar betis gitu ya. Ini ogo-ogo. Enggak dong. Pokoknya ada ini arak-arakan gitu ya. Ada arak-arakan Iya, juga gitu. Disambut juga sama sejumlah anak-anak berseragam SD dan juga berbaju adat juga di Istana Presiden gitu. Dia pakai mobilnya limusin nih, Mercedes-Benz S600 Pullman Guard. Ini udah dilengkapi sama bendera Jerman dan bendera merah putih di depannya. Tadi gue juga lihat juga dia ngeliatin jalan Sudirman. Ngeng gitu. Terus kayak, "Papa ikut, Pak." Minta uang. Biasanya kalau zaman Enggak, dulu itu kan ke pesawat kan. Iya, kalau ini mungkin lebih dekat ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita masih nantikan juga sebenarnya ya, kayak obrolannya tuh apa. Mungkin biasanya suka ada ini gak sih setelah pertemuannya, ada dari Kemlu misalnya, atau mungkin dari pihak negara gitu ya, ngejelasin kayak sebenarnya tujuan dari pertemuannya atau obrolan yang tadi sempat diobrolin di dalam Istana Negara tuh apa gitu. Kita kan jadi kepo juga. Komme aus Berlin. Ich bin 70 Jahre alt. Ih liebe dich. Ih. Ih. Kita break Segitu dulu lah doang ya? kalau gitu, belajar bahasa Jerman dulu, nanti kita akan hubungi kanselirnya untuk cari tahu seperti apa
agenda dari kunjungan Presiden Jerman ini katanya ini udah cukup lama juga tidak ada mampir ke Indonesia. Itu dia makanya ya, mengupdate kayaknya hubungan bilateral Indonesia dan juga Jerman biar terjadi kerjasama yang lebih bestie lagi. Lebih besti lagi, sebesti ketika semuanya yang akan kembali lagi nanti di Detik Sore, nggak cuma ore-ore. Kita break dulu sejenak. Yang shock sih tapi ya nggak salah juga sih. Jadi hari ini detik sore kedatangan anak magang baru. Yes. Kita baru kenalan dan pertanyaan yang dilayangkan kepada Kak Edo yang kemarin hari Sabtu baru berulang tahun. Selamat ulang tahun ya Kak Edo ya. Pertanyaan dari anak magang adalah, Liza, Umur anak Kak Edo emang anaknya umur berapa? kan sekarang juga yang muda-muda tuh udah pada menikah soalnya. Iya. Kan kalau gua kan Tapi jadi ketika pertanyaannya adalah emangnya anaknya umur berapa itu beyond sih. Advance hitungannya ya. Kita kemana sih saat ini? kita apakah ke Berita Nusantara atau kita trending dulu teman-teman? Kita cap cip cup dulu. Cap cip cup sambil ini aja deh. Kita ke daerah kampusnya Diza aja, Oh, Bandung. kita ke Memang susah kalau kita mau orkestrasi di sini. Kita Anyway, ke trending topik lagi. kita ke trending juga. Ini adalah satu aplikasi. Termasuk juga lo sebagai subscribernya juga ya, karena lo premium. Premium Plus. yang paling mahal. Oh, bukan plus ya? Kan ada plus, ada premium. Lo yang premium. Premium times gua. Kalau plus kan tambah kan. Nah, ini gua times. Karena kan Wah, Ed Sheeran. Plus banget kali. tingkatannya kan lebih tinggi kali kan daripada tambah kan. Berapa subscriptionnya per tahun? Apa per bulan bayarnya? 170-an sekian. Sebulan. Keren. Sebagai ini ya, investor chat GPT juga. Tapi Kak Edo itu hanya, teman ngobrol, teman curhat, teman konsultasi, teman bercerita, teman kontemplasi juga ya. Tapi lo cuman satu dari 1 miliar pengguna dari ChatGPT. Premium plus itu. Premium plus itu. Premium plus aja, enggak deng, tapi ini pengguna secara keseluruhan. Oh, user ChatGPT sekarang. Usernya ya. 1 miliar? Katanya pengguna aktifnya tuh 1 miliar orang ya, 1 miliar jiwa yang dilaporkan menjadi pengguna aktif juga dari ChatGPT ya. Ini menurut estimasi Sensor Tower ya. Pencapaian ini juga semakin mengukuhkan posisi ChatGPT sebagai aplikasi AI nomor 1 di dunia. Dan ChatGPT juga didapatkan sebagai aplikasi tercepat yang berhasil meraup 1 miliar pengguna dengan waktu yang paling singkat juga ya. Jadi ini 1 miliar pengguna itu dicapai dalam kurang lebih sekitar 3,5 tahun aja. Sejak pertama kali mereka meluncurkan ChatGPT ya di November 2022 juga gitu. Dan pemegang rekor sebelumnya itu adalah di Google Maps. Mereka tuh mencapai 1 miliar pengguna di 5 tahun. Oh, lebih cepat dalam kurun ChatGPT waktu 5 berarti. tahun. Benar gitu. Jadi lebih banyak yang lost in mind daripada lost on the street ya. Iya. Bener. Daripada kita lost alias malu bertanya sesat di jalan, lebih baik tanya ChatGPT. Gitu. Tapi juga ya bisa dimengerti sih bahwa ChatGPT ini kan juga somehow memiliki kemampuan dari si Google Maps juga kan. Nunjukin jalan walaupun mungkin pada akhirnya dibawa lagi ke Google Maps-nya gitu. Mungkin untuk ya, menunjukkannya. benar-benar. Atau mungkin sebenarnya secara penggunaan tuh lebih luas aja gitu loh, nanya resep. Betul. Jadinya nanya jalan, nanya jadwal, nanya Apapun deh. artikel gitu, update dan segala macam juga. Oke. Ayo dibuka apa pertanyaan terakhir lo ke ChatGPT? Profil Selesai dari ya? si Presiden Jerman tadi. Oh. Beliau sudah berkuasa dari tahun 2017. Anyway juga bicara soal ChatGPT ya, maksudnya tools AI gitu. Kemarin juga sempat baca bahwa kita menuju darurat intelijensi ya kalau kita kebanyakan pakai AI untuk dalam bekerja. Kalau AI-nya mungkin digunakan sebagai tools yang kemudian akan diproses lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau
jalan pintas saja, wah dalam beberapa waktu ke depan kita akan krisis intelijensia katanya. Iya Makanya ini sih. mau aku unsubscribe nih ntar lagi. Lebih ke karena krisis keuangan ya, bukan karena krisis intelijensia. Ya di satu sisi kan sebetulnya juga kenapa namanya tools ya adalah untuk membantu kehidupan atau membantu apa ya pekerjaan kita sehari-hari, tapi bukan berarti bisa menggantikan gitu ya kita untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan sesuatu juga gitu. Ini cuma alat bantu aja gitu. Makanya sebenarnya juga ya perdebatan soal apa penggunaan soal apa tuh sebutannya ethics juga kan sebenarnya Mm-mm. masih cukup hangat lah diperbincangkan juga soal si penggunaan any kind of AI application sebenarnya nggak cuma si ChatGPT aja gitu. Tapi oksimoron ya, jadinya kan AI ini kan artificial intelligence. Mm-mm. Sementara dia ketika digunakan justru bisa memicu krisis intelijensia. Tapi iya sih gue setuju juga dengan pernyataan itu karena sekarang jadinya gue dikit-dikit nanya ChatGPT juga. Padahal Jadi harusnya ke mungkin perpus ya. padahal maksudnya sebetulnya itu adalah shortcut yang artinya mungkin gini ya karena kita butuh kecepatan waktu atau mungkin juga secara riset atau mungkin secara kedalaman soal keingintahuan kita soal sesuatu tuh nggak jadi lebih dalam lagi cukup di permukaan aja gitu dan ChatGPT cukup membantu untuk hal itu gitu. Meanwhile sebenarnya mungkin yang bisa melatih critical thinking kan ketika kita tuh cukup dalam lah mempelajari sesuatu, mendalami sesuatu, memahami sesuatu gitu, ya kan. Jadi kalau sekarang tuh kita mencerna banyak banget informasi tapi ya on Lupanya the juga cepat. surface. Iya, lupanya juga cepet dan juga cuman on the surface aja gitu. Jadi nggak critical thinkingnya aku juga tidak terlatih juga sih. As you can see. Enggak juga Gitu. sih, tapi ya gunakanlah dengan bijak gitu. Jangan apa-apa ChatGPT, apa ChatGPT. Detikcom bisa juga dipakai untuk substitusi dari ChatGPT. Misalnya kayak nah, kita ada tombol feature search kan yang Aha. mengeluarkan hasil yang juga cukup lengkap terkait berita-berita yang kamu ingin temukan gitu. Termasuk berita-berita soal BGN yang baru-baru ini anggarannya dipangkas dalam rangka efisiensi dan juga refocusing anggaran karena ada beberapa sekolah katanya diputuskan untuk tidak lagi dilaksanakan program MBG ya karena Oh. dirasa tidak perlu. perlu atau tidak cukup tepat Urgent. sasaran betul tidak cukup urgent untuk menerima ini juga ChatGPT lagi sih Itu. MBG lagi juga oh ini udah ada pertemuan ya berarti ya Pak Purbaya dengan Pertemuannya belum. oh belum Baru mau baru akan ketemu katanya, tapi iya mungkin bagian dari penyelesaian diskursus soal refocusing anggaran tadi karena ada sekian puluh triliun kan yang dipangkas dan barangkali ini juga bagian dari sentimen positif yang dirasakan oleh pasar hari ini di mana IHSG hari ini sangat cukup cemerlang menguat. pergerakannya iya naik sampai 5% which is good dan rupiah kita juga menguat sampai 17.800 something hari ini atau udah 17.700-an barangkali tapi ya menguat dalam beberapa waktu terakhir juga mudah-mudahan bisa terus dipertahankan terlepas dari juga sentimen positif dari eksternal ya hari ini ada Iya. gencatan senjata dan juga perjanjian damai antara Amerika Serikat dan juga Iran. Gitu. Betul gitu. Sebelumnya nih balik lagi dulu deh ke MBG juga ya. Jadi memang MBG ini kan sebetulnya banyak ya jadi satu sentimen juga karena mengalami pemborosan dana sekitar 1 triliun per bulan. Nah, hal itu tuh kenapa sih sebetulnya sampai mengeluarkan uang sebanyak itu per bulannya? Disampaikan juga bahwa sebetulnya juga pembangunan SPPG itu jauh di atas target. Disampaikan sendiri sama Menko Bidang Pangan ya, Zulhas mengatakan bahwa sebetulnya MBG menargetkan pembangunan hingga 21.000 titik SPPG. Nyatanya yang sudah terbangun itu adalah 27.877 titik SPPG. Jadi ada lebih dari 6.000 atau sekitar 6.877 penambahan SPPG. Jadi kalau misalnya
satu hari nih ada apa ya, ada ya uang bati, apa sih bati bahasa Indonesianya? Ada 6 juta satu hari per satu SPPG gitu ya. Berarti ada pengeluaran, ada insentif yang pemborosan sekitar 1 triliun per Harinya. bulannya Oh, per juga bulannya. gitu. Berarti setahun ada sekitar 12 triliun itu yang perlu penataan ulang untuk ditata biar bisa diperbaiki dan diselesaikan. Itu dikatakan langsung sama Zulhas juga di konpres kemarin di hari Kamis 11 Juni kemarin gitu. Belum lagi juga sebetulnya ada pembekakan jumlah titik juga yang terjadi di beberapa wilayah termasuk juga wilayah 3T juga. Dari sekitar 2000 titik kini membengkak jadi 8.617 titik. Disitulah sebetulnya salah satu penyebab pembengkakan atau pemborosan dari program MBG ini. Makanya sebetulnya harus ditata ulang juga pelaksanaannya biar lebih efisien. Nanti akan ada pengaturan juga mengenai program ini biar bisa lebih lebih tepat sasaran, lebih efisien juga. Nanti akan juga disampaikan juga mungkin di pertemuan berikutnya juga ketika kepala BGN-nya berjumpa dengan beberapa kementerian terkait gitu. Betul sekali, tapi ya ini kita apresiasi lah langkah pemerintah bisa akhirnya mau gitu ya merefocusing anggaran ini yang membenahi. memang sudah lama sekali disampaikan kritiknya agar bisa lebih tepat sasaran lagi penggunaan anggarannya. Kita nanti akan bahas lagi juga deh, karena kita nanti akan bahas secara lebih mendalam juga soal sentimen positif di pasar hari ini. Dari dalam luar negeri kita akan kulik bersama Detik Finance hari ini. Oke, kita break dulu abis Shall ini. Baru kita jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Sayangnya ini adalah soal pembongkaran bangunan yang kok bisa dibangun di atas trotoar. Padahal sebenarnya trotoar kan juga bukan tanah atau Peruntukannya. bukan punya pribadi juga gitu. Kita nanti cari tahu habis ini ya. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome back. Itu Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ada uang Hah? ada uang Di balik atu. ada uang di atas saus starter. Cakep. Nih ada gudang yang dibangun di atas trotoar. Wow. Kok gudang sih? Garasi. Bisa jadi gudang juga kan Boleh. garasinya. Tergantung dipakai untuk naruh apa Iya. ya sebenarnya. Karena bentukannya kalau dari luar ya memang garasi, tapi kayaknya ada barang-barang yang cukup banyak diletak di sana, nggak cuma kendaraan, makanya bisa jadi gudang juga. Nah, ini kita akan telusuri juga sebetulnya apa yang jadi duduk perkaranya ya, duduk permasalahannya juga. Karena ini juga cukup menyita perhatian juga ya masyarakat sekitar juga, termasuk juga biar jadi pelajaran agar hal seperti ini gak terulang lagi juga sih ya. Let's go. Kita ketemu sama jurnalis Detik Jabar juga, ada Kang Wisma Putra. Selamat sore Kang Wisma. Selamat sore. Selamat sore Kang Wisma. Kang Wisma nih lagi outdoor kali ini ya, berjalan-jalan. Outdoor juga. Ini tepatnya Bandungnya sebelah mana Kang Wisma? Kejadian Ini lokasinya ada di Jalan Ambon ya. Tidak jauh dari Jalan Riau. Oh, sebetulnya, dekat. aduh tahu banget tuh kayaknya. Dago atas kan? Enggak, Nggak bukan. nyampe Dago dong. Ini tuh Jalan Ambon tuh jalan Masih di bawah. pulau-pulauan. Deket ini nih, banyak ABC. SMA, terkenal juga SMA 3, Betul, SMA 5 tuh SMA kurang lebih 3, dekat SMA 5. situ. Oke. Karena itu ada Jalan Betul. Kalimantan, Jalan Sumatera, Jalan Ambon, Natuna dan segala macam juga di sana. Betul. Orang Bandung. Tapi maksudnya permasalahannya adalah Jalan Ambon itu termasuk tengah kota. Mungkin kalau jalan kaki tuh 10-15 menitan tuh juga nyampe juga ke balai kota gitu ya. Karena Betul. tengah kota banget, bener-bener tengah Betul. kota gitu. Ini di rumah pribadi kah Kang atau gimana nih? Oke, jadi kejadiannya 2 hari yang lalu itu viral di media sosial ya, di mana ada sebuah bangunan berdiri di atas trotoar dan di dalamnya terdapat sebuah mobil pribadi ya, dan ternyata mobil tersebut milik teroris tempat gitu. Jadi setelah ditelusuri oleh
pihak Satpol PP kita Tanjung Jalan Wetan, ternyata bangunan yang dijadikan garasi ini itu sebelumnya pos ronda gitu. Dan di kawasan itu juga suka digunakan untuk tempat parkir motor sampah gitu. Dan informasinya karena pernah terjadi kehilangan motor pengangkut sampah, begitupun pernah terjadi kehilangan spare part dari motor sampah itu sendiri. Pada akhirnya pada tahun 2025 lalu RW setempat berinisiatif membuat bangunan yang sebetulnya bangunan itu digunakan sebagai gudang dan garasi dari motor sampah itu gitu. Cuman entah apa alasannya kemarin mobil bisa masuk, informasinya itu karena halaman rumah ketua RW ini digunakan sebagai kafe gitu ya. Jadi oleh pihak Linmas itu dimasukin ke dalam garasi tersebut gitu. Seperti itu. Udah berapa lama itu Kang bangunannya berdiri? Kalau untuk pos untuk Siskamling itu udah lama ya. Cuman kalau untuk jadi bangunan permanen seperti kemarin itu baru 1 tahun berarti dari 2025. Oh lah udah lama juga. Iya Betul. betul. Termasuk juga berarti kan ini juga sudah cukup lama ya bangunan itu juga terbangun juga. Apa-apa yang menyebabkan akhirnya pemutusan bahwa ini harus Bongkar. dibongkar gitu, atau mungkinkah sebetulnya juga ada pihak berwajib yang juga sedang melakukan sweeping atau mungkin juga penyisiran untuk bangunan-bangunan yang let's say ilegal begitu? Oke, jadi kemarin atas perintah Wali Kota Bandung ya, Muhammad Farhan, jadi meminta Satuan Satpol PP Kota Bandung untuk membongkar bangunan tersebut. Karena berdiri di atas trotoar yang seharusnya itu menjadi akses jalan umum gitu, untuk para pejalan kaki gitu, seperti itu. Iya betul, karena memang kalau dilihat dari video yang juga sedang ditayangkan ini benar-benar di atas trotoar Tapi juga. trotoarnya lebar juga ya. Nah sebenarnya Betul. juga ini trotoar salah satu jalanan yang cukup enak nih rutenya kalau misalnya mau lari pagi atau bersepeda juga, karena lebar trotoarnya juga proper gitu ya Kang ya. Ya betul. Berapa luasan si bangunan ini Kang berarti ngikutin si trotoar ini? Ikutin trotoar pokoknya satu mobil aja, Ah, satu mobil. Ya bisa antara 2,5 meter atau 3 meter. Jadi si trotoar ini pembangunannya ini katanya dibangun secara swadaya Kang ya. si bangunan Betul. ini. Dibangun oleh pihak RW setempat. Berarti dari dana warga juga. Ya seperti itu. Dan keterangan dari warga sejauh ini memang ketika bangunan ini didirikan memang tidak ada izin gitu ke otoritas terkait untuk membangun itu di atas trotoar. Sepertinya tidak, dan kemarin pun pembongkaran itu merupakan bentuk dari tindak tegas dari pemerintah gitu. Karena ya ini sudah menyalahi aturan gitu. Dan kawasan ini ya trotoar sebagaimana mestinya digunakan oleh para pejalan kaki gitu. Bukan digunakan untuk kepentingan pribadi, sekalipun itu untuk memarkir motor sampah milik RW setempat gitu. Seperti itu. Baik. Kemarin juga sudah sempat disampaikan juga ada pernyataan langsung dari Ketua RW ya. Kita akan saksikan bersama. Garasi itu saya bangun itu keperuntukan untuk menyelamatkan Triseda. Untuk Triseda dari pemerintah bisa terawat. Karena apa? Saya punya pengalaman pribadi. Waktu beberapa tahun yang lalu dikasih Triseda itu hancur lebur. Karena satu, tidak ada perawatan, tidak ada air untuk mencuci. Panas, hujan, kehujanan. Ketiga, dicolong spare partnya. Makanya itu bangunan itu saya bangun atas swadaya dari saya minta bantuan dari warga untuk menyelamatkan Triseda. Untuk menyimpan peralatan apapun yang saya ajukan dari kelurahan untuk kepentingan kebersihan dari lingkungan, untuk lingkungan RW 06 ini.
Nah ini Kang, dari pernyataan Ketua RW tersebut, berarti ada kepentingan bersama begitu yang ingin Betul. disediakan, difasilitasi dengan pendirian bangunan tersebut. Nah sekarang kan faktanya bangunannya sudah dibongkar. Bongkar. Lantas apakah ada ganti lokasi, ada penyediaan lokasi alternatif yang diberikan dari Pemda barangkali atau Pemkot? Mungkin update terkini belum ada informasi terbaru ya. Namun kemarin terakhir dari pihak Satpol PP agar kawasan ini dikelirkan dahulu karena ini bagaimanapun merupakan hak pejalan kaki gitu. Tapi pantauan terkini di kawasan ini juga ini belum dirapihkan dan masih terpasang garis pembatas berwarna kuning hitam gitu yang dipasang oleh pihak Satpol PP gitu. Jadi hingga saat ini belum diketahui si motor sampah itu dipindahkan kemana, tapi untuk pantauan di lapangan sekarang ya ini barang-barangnya masih terbengkalai di sini dan belum dibersihkan. Begitupun bekas-bekas dari material bangunannya masih Masih di tercecer lokasi di ya? kawasan ini. Ini yang ada di belakang Kang Wisma ya? Betul, betul. Terkait juga dengan ini ya kendaraan pengangkut gitu yang tadi sempat di-mention juga sama Ketua RW atau Triseda juga, berarti hingga saat ini juga belum ini ya, masih diparkir di pinggir jalan begitu ya? Karena memang juga belum Sepertinya. ada. Karena tidak ada kantor RW secara khusus gitu ya. Seperti kita ketahui kan ini ada di tengah kota gitu ya. Untuk kantor RW itu ya cukup sulit gitu. Seperti harus di mana parkirnya gitu. Yang pasti menggunakan bahu-bahu jalan yang biasa digunakan parkir oleh wisatawan-wisatawan yang biasanya berkunjung ke kota Bandung gitu. Karena kan di sekitar saya ini seperti di depan banyak kafe kan, ada kafe, ada hotel. Terus kebanyakan mobil-mobil pengunjung tuh diparkir di pinggir-pinggir jalan gitu. Seperti itu. Ini berarti kan sebetulnya ya mandat dari wali kota juga gitu ya untuk merapihkan gitu kan bangunan-bangunan ilegal gitu. Apakah sebetulnya juga dalam operasi ini juga ada bangunan-bangunan lain yang juga turut ditertibkan gitu, Kang? Kalau yang bangunan lain tidak ada kebetulan, karena kan bangunannya kemarin ukurannya ya masuk satu mobil gitu. Terus di dalamnya tuh kayak ada rak gitu, rak lemari gitu. Nah, hanya bangunan tersebut aja yang ditertibkan gitu. Yang lainnya tidak ada dan semuanya clear seperti trotoar pada umumnya saja gitu. Kang, waktu pembongkaran bangunan tadi ada sempat keributan kah dari warga ke Satpol PP atau seperti apa kondisinya Baik. waktu itu? Kalau untuk dari warga sepertinya tidak ada ya, tidak ada pergerakan apapun. Tapi kemarin itu cukup disayangkan oleh pihak RW setempat sendiri karena mungkin itu terlalu cepat gitu untuk melakukan pembongkaran gitu seperti itu. Tapi yang pasti sampai saat ini trotoarnya juga belum bisa digunakan dengan baik karena memang Belum. masih belum dirapikan ya. Belum. Dan belum ada informasi juga terkait kapan kira-kira trotoar itu akan dirapikan dan kemudian bisa digunakan dengan layak begitu Kang. Ya, belum ada informasi. Baik. Oke deh kalau begitu. Kang Wisma terima kasih banyak atas informasinya. Siap. Sama-sama. Kita nantikan berita lainnya juga dari Detik Jabar ya. Oke. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore di studio semuanya. Tadinya aku mau minta Kang Wisma, Kang boleh naik ke atas pohon itu nggak? Jadi ngeliat bird view gitu, bird view. Mau lihat ini di sekitaran Jalan Ambon tuh ada apa Iya. aja gitu. Ada Google Map Kak, kita di street view aja jalan-jalan di Google Map Iya juga sih. gitu. Siapa tahu Kang Wisma juga bisa menuntaskan inner child-nya dengan naik Naik ke atas pohon. Belum tentu, siapa tahu inner child-nya dia tuh dengan iPad. Turun ke bawah tanah. Tapi lo dulu kecil naik manjat pohon nggak? Manjat pohon tapi nggak yang sangat ekstrim karena Nggak yang udah keburu gelantungan gitu. karena udah keburu dimarahin duluan biasanya disuruh Pohon turun apa yang duluan. dimanjat? Jambu. Iya kan, jambu air. Oh jambu pendek dong pohonnya. Iya dong, tapi kan masih ada pohon Banyak cengkeh. serangga kalau Tamat. pohon jambu. Itu tandanya sehat pohonnya. Betul. Tapi nggak enak kalau manjat pohon Harusnya jambu. manjat apa pohon sawit.
Itu juga Nggak nggak ada enak. di daerah gue. Iya sih. Pohon akasia. Pohon akasia Nggak ada itu apa? juga ya. Cengkeh ketinggian, tinggi gede banget. Rambutan Mangga nggak ada. nggak ada Rambutan rambutan. juga banyak sih. Mangga ada sih, tapi kayaknya enggak. Banyak getahnya. Iya betul. Pohon-pohonan aja Papai. kalau gitu. Pohon pisang. Nah, perlu Susah dipanjat ya. manjatnya. Enggak, tapi lo bisa sih. Kena kalau manjatnya bisa, karena menurut gue tetap tinggi ya. Tetap tercapai. Anyway, kita break dulu. Lagi-lagi Iya. Detikers, ini kita sedang menuju ke editorial review yang tadi kita udah sampaikan bahwa kita akan bedah lebih dalam terkait performa IHSG hari ini yang begitu cemerlang dan gemilang. Apakah sebetulnya juga memang keadaan ya di dalam negeri maupun luar negeri memang lagi melandai. Jadi ini saatnya untuk kita bisa menarik napas lebih dalam lagi, lebih Aku tadi sih santai lihat lagi portofolioku, wah dia tidak sedalam sebelumnya. Nah, atau mungkin sebetulnya ada hal-hal lain juga yang perlu kita cermati gitu soal menguatnya IHSG hari ini ya. Jangan kemana-mana, tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. You guys are still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini dengan semangat. Kenapa melotot? Gak bisa melotot dong, tenang. I'm palming. Wait. Kayaknya bukan palming, excited. Karena IHSG hari ini menunjukkan keperkasaannya lagi sedikit. Banyak sih, lumayan lah hari ini. Lumayan lah, berkurang jauh dari minus di 1 minggu yang lalu dengan minus hari ini tuh jauh gua berkurangnya. Itu dia, jadi mungkin juga apakah bisa ditangkap sebagai ini ya, satu Titik balik kepercayaan investor. itu dia, termasuk juga kita juga nggak, makanya kemarin tuh nggak boleh pesimis amat gitu sama IHSG juga gitu. Ada semangat secercah sebanyak harapan yang bisa ditunjukkan juga per hari Senin ini juga ya. Kita akan ngobrol bersama dengan redaktur pelaksana Detik Finance Mas Angga Alia Firdaus, kembali lagi di sini Mas Angga. Mas Angga kemarin habis dari Jakarta International Marathon kan? Yang 10K kan? Oh iya, kongres. 5K doang. Buat seru-seru, Seru-seruan. tapi seru kan? Seru-seru. Gerah gak? Dapat goodie bag. Oh iya, kok nggak ada video unboxingnya sih? Karena dikirimin. Gak ikut. Oh ya, Ya nggak, bentar kirain. lu, menurut lu tadi palming tuh kepalan tangan maksudnya palm. Iya. Kalau face palm kan kayak gitu. Enggak CPO-ing. Iya benar juga itu. Ini nanti Unit nggak yang lulus berbeda. sensor obrolannya nanti. Kita hari ini tuh nggak mau bahas sawit ketika ya mungkin bisa jadi akan bermuara ke sawit juga. Kalau ada emitennya. emiten yang benar. Tapi mau lebih bahas apa yang Secara terjadi umum. hari ini di pasar modal. Ada titik balik cukup jauh dari apa yang terjadi di pekan lalu. Sebenarnya penguatannya sudah terjadi sebelum hari ini juga ya Mas Angga, dari minggu lalu udah ya. Tapi hari ini juga lebih pesat lagi. Sampai saat ini ya di penutupan IHSG hari ini melesat 4,12%. Kalau kata orang-orang bisa jadi ini gara-gara kemarin akhirnya MBG dipotong anggarannya gitu. Tapi mungkin ada penjelasan yang lebih analitik lagi dari Detik Finance, Mas Angga. Sebenarnya kan faktornya banyak. Kalau IHSG kita nggak bisa lihat dari satu faktor terus tiba-tiba dia ngebut gitu kan. Salah satu faktor yang lebih dominan sebenarnya ya gencatan senjata yang di luar, yang mereka sepakat untuk nggak saling serang lagi, itu membuka jalur perdagangan, itu sentimen positifnya sangat-sangat besar, sangat-sangat gede. Terus ditambah juga kan dolarnya udah mulai turun, menjauhkan dari 18.000. Nah, terus harga minyak juga akhirnya karena mereka setuju untuk stop agresi, akhirnya turun kan sekarang Turun 80-an. Nah, faktor-faktor itu kan jadi sentimen positif sebenarnya bahwa apakah dunia akan kembali seperti dulu gitu, mulai mereda dan lain-lain, itu menjadi faktor yang cukup dominan. Tapi ya ditambah juga faktor dalam negeri ada, karena konsumsi kita kan masih lumayan, masih tinggi walaupun daya belinya udah mulai data-data memperlihatkan bahwa daya belinya udah mulai ketat lah gitu. Tapi setidaknya konsumsi masih jalan. Konsumsi masih jalan, jadi
itu masih bisa mendorong perputaran uang di dalam negeri gitu. Jadi beberapa faktor itu yang pada akhirnya membuat ISG-nya bisa lari kencang. IHSG ke sana itu karena ya seperti kita tahu lah, IHSG itu kan faktornya trust lah, kepercayaan investor. Dan kepercayaan itu nggak cuma satu hari. Jadi kayak mereka dapat kabar buruk yang berpengaruh minggu depan bisa jadi hari ini jadi jelek gitu. Nah ini berarti mereka punya optimis nih. Pasar ada optimis, berarti seminggu ke depan atau mungkin sebulan ke depan nih kira-kira bakal ada perbaikan. Tapi ada satu faktor lain yaitu ya udah oversold juga. Kan kita tahu selama 2 minggu Udah tuh merah bottoming terus, merah terus, capital outflow, asing keluar terus. Nah ini sekarang asing mulai balik pelan-pelan, dan itu udah di bawah. Yang nyerok juga pasti banyak. Gitu. Termasuk lu sempet nyerok nggak? Nggak ada duit. Kata lagi. Curhat lagi. Tapi Tapi apa sebenarnya kalau kita perhatikan kemarin tuh sempat titik baliknya itu di momen pas Pak Dasko ngumpulin bos-bos Himbara itu dan salah satunya ada kebijakan mau buat buyback juga kan. Cukup dominankah kejadian itu? Si Kalau buyback itu dari udah pengamatan dilakukan atau kita, belum sih? Udah. Udah ya? Dan ada yang on the way juga. ya buyback itu kan nggak langsung kan, dia bertahap kan. berdasarkan Ketika ada bertahap, harga ya. bagus dia masuk. Kalau dari pengalaman gua melewati 64 tahun berapa ini. krisis ya, udah tua banget kelihatannya. 98 gua belum kerja tapi. Iya. Tapi krisis 2008 tuh gue udah nyaksiin, krisis 2015. 13, 18, 20. Itu buyback itu terbukti bisa mengembalikan minimal gini deh, bisa ngajak orang untuk balik ke pasar karena BUMN. Bakal ada yang naik nih gitu. Iya, sebagai pemilik duit cukup gede masuk membeli sahamnya sendiri itu berkali-kali terbukti lumayan bisa membantu gitu kepercayaan pasar. Dan juga bisa membantu orang yang nyangkut. Misalkan aduh nyangkut nih pengen keluar, ya udah BUMN mau beli, ya udah nih beli saham gue gitu. Lumayan gitu. Nah, sayangnya kenapa nggak dilakukan lebih awal, sooner gitu. Tapi ternyata masih nunggu jatuh dulu baru pada ngumpul terus akhirnya disuruh untuk buyback. Padahal yang dulu-dulu, zaman dulu tuh ketika udah berapa hari jatuh itu sampai ada bikin aturan yang kalau nggak salah waktu itu ya pemerintah tuh kayak ya udah dibebasin nih mau buyback kapan aja silahkan gitu. Kalau dulu kan masih harus ke DPR dulu, nih kita mau pakai sejumlah duit untuk masuk ke pasar gitu. Waktu itu sempat dibebasin supaya makin dinamis, supaya ketika pas turun ambil. Dan beberapa tahun kemudian saham-saham ini ketika BUMN beli di bawah itu mereka jual lagi tuh lumayan, naiknya lumayan gitu. Minimal 5 tahun kemudian dari posisi bawah ke posisi atas tuh naik sekian puluh % gitu. Itu jadi treasury-nya mereka juga gitu. Nah harusnya sih ini bisa dilakukan lebih awal sih harusnya ya. Nggak nunggu IHSG sampai ke 5 ribuan kayak kemarin gitu. Bikin deg-degan juga akhirnya kan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah balik lagi ke 6 ribu. Mungkin mudah-mudahan kepercayaan pasar juga bisa mulai membaik pelan-pelan gitu. Termasuk juga ini ya, ketika BUMN melakukan buyback juga sebetulnya di situ masyarakat juga diajak untuk ngelihat bahwa oh mereka juga percaya sama perusahaan mereka sendiri juga gitu ya, dengan ya bahwa ini semua akan membaik dan investor tuh nggak sendirian lah gitu menghadapi ini juga gitu nggak sih Mas? Ya benar kan ini juga yang perlu dikasih kepercayaan kan nggak cuma investor dalam negeri, tapi investor luar juga. Okay. Apalagi duit asing udah lumayan gede tuh. Udah selama 2 minggu kemarin itu kan keluar terus. Nah ini kan perlu dibalikin nih. Dan ini juga masih banyak net sell katanya. Ya masih ada. Tapi setidaknya bisa memberikan kayak ajakan gitulah. Ini kita aja sebagai BUMN-nya mau beli ke pasar, masa sih lu pada nggak mau? Gitulah kasarnya gitulah. Biar aja dong balik lagi dong kita oke lah gitu ke depannya. Cuman mungkin kepercayaan investor ini kan perlu di treatment ya, bukan di manage apa namanya Iya. Dijaga lah gitu. Karena kita sentimen positifnya nggak cuma hari ini. Oke lah hari ini positif, ada bantuan dari luar, tapi kan dari dalamnya harus diberesin juga. Kalau ibarat perumpamaan sentimen luar nih kan kayak kita lagi naik mobil nih, mobilnya nih yang namanya IHSG gitu misalkan. Sentimen dari luar nih cuacanya nih bisa tiba-tiba hujan badai, bisa tiba-tiba cerah dan lain-lain. Tapi ketika fundamental dalam negeri, kita umpamakan sebagai mesin mobilnya nih. Jadi si mesinnya nih kalau emang bagus, mau hujan badai, mau cerah, mau angin dia tetap masih bisa jalan. Tapi kalau mesinnya jelek, mungkin baru hujan sebentar aja dia harus berhenti. Dia harus ini. Terus penumpangnya, let's say
investor asing ini penumpangnya. Udah takut. Aku keluar deh, gue nggak mau ikut mobil ini gitu. Tapi ketika bagus, mobilnya bagus, investor pun ketika hujan badai, mobilnya bagus, gue diam aja santai. Ya paling jalanan bergelombang sedikit, tapi kan ntar ke depan juga cerah. Gue siap-siap di sini gitu. Nah, yang perlu diperbaiki pemerintah adalah si mesinnya ini. Selain konsumsi domestik, apalagi nih? Apakah foreign investmentnya bagus? Suku bunganya bagaimana? Nilai tukarnya gimana? Stabilitas politik gimana? Kebijakannya gimana? Sama atau berubah-berubah gitu kan? Itu kan harus diperhatikan juga gitu bahwa yang dimau investor kan sebenarnya bukan cuan itu salah satunya, tapi itu bukan semuanya. Mereka tuh pengennya kestabilan berbisnis, kestabilan politik, dan yang gak neko-neko gitu. Nah, nanti di ujung dapat cuan, nah itu bonus aja gitu. Tapi setidaknya mereka pengen sesuatu yang aman buat jalan. Gitu. Sebenarnya belakangan ini yang paling banyak secara ini ya proporsi yang mempengaruhi itu sentimen global apa dalam negeri sih Mas? Kalau akhir-akhir ini memang global sangat-sangat mendominasi karena kita banyak dikasih kejutan juga kan sama Trump. Tiba-tiba ngomong Ada apa, terus ya tiba-tiba ini gitu. Ada ya enggak. Trump nih setiap dikasih mic ada gebrakannya. Selalu. Sedang memasak. Apa lu? Kan gue bilang Trump. Iya, aku jadi terbayang, oh iya benar sih ada yang bilang. Iya kan? Gitu. Nah, investor tuh nggak terlalu suka gitu. Iya. Jadi investor kan punya perhitungan. Gue udah ngitung nih kebijakan pemerintahnya begini. Oke, berarti ke depan investasinya begini. Tiba-tiba naik panggung ngomongannya beda. Kan dia harus ngitung lagi. Oke, gue ganti ini faktor X-nya ganti sama Y. Oke, kita mulai dengan Y berarti plan B. Plan B-nya udah jadi, suka dia hitung-hitungan ngomong juga beda ya lagi Trump gitu. ya. YX Iya segala dong. macam ya. Ntar kan kalau berapa 16 ditambah berapa Iya. tuh nanti kan beda lagi hitungannya. Nah, terus nggak usah ketawa lo ini Trump ini loh. Bener-bener. Iya, Iya, Trump bener, ini. bener, bener, bener. Soalnya Trump ini emang sosoknya yang lucu juga kan. Iya. Dia dengan perawakannya tuh bikin kalau suka yang aneh-aneh tuh joget-joget. jadi bikin lucu gitu. Iya, Iya, kan suka iya, joget-joget iya, juga. iya. Suka joget-joget banyak deh. YMCA. Itu maksudnya gitu. Intinya investor nih suka sesuatu yang pasti Iya, betul. sehingga dia bisa memprediksi. Kebijakannya A ya udah A aja, nggak tengah-tengah A jadi A plus atau A min gitu kan tiba-tiba atau bahkan jadi B. Iya, Itu iya. akan Dan pusing dalam dia. kurun waktu yang begitu singkat gitu ya perubahan fluktuasi Betul. juga. Jadi harus diperbaiki lah, ada beberapa gitu. Walaupun tantangannya pasti ada. Let's say kayak fiskal gitu, beban utang bisa naik ya. Ya udah bagaimana supaya utangnya nggak naik? Apakah berhemat ataukah tambah utang atau gimana gitu. Itu harus diperhatikan sih. Dan yang perlu di-challenge juga soal kan kalau dibilang IHSG hari ini naiknya cukup tinggi dalam 2-3 hari terakhir ini dipengaruhi sama apa yang terjadi di global sebenarnya kan perjanjian untuk damai di tanggal 19 Juni yang mau ditandatangani dan dari apa yang dilakukan sama The Fed juga sama BI juga gitu. Tapi juga perlu di challenge tuh validasi soal bagaimana kepercayaan investor terkait fundamental ekonomi Indonesia. Dari yang dilihat sama Detik Finance sejauh ini Mas, apakah fundamental ekonomi kita bisa memvalidasi kenaikan IHSG hari ini juga sudah cukup dapat kepercayaan dari investor atau ya sebenarnya lebih banyak didominasinya sama apa yang terjadi eksternal? Tapi kita nggak bisa lihat per hari ini doang ya. Kita harus lihatnya beberapa hari ke depan. Kalau misalkan lihat hari ini doang memang lagi bagus banget. Tapi kan faktor tadinya itu banyak tuh. Kalau memang fundamentalnya kuat apa enggak, kita mesti lihat nih. Kita lihat trennya. Nanti kan kelihatan tuh kurvanya tuh. Naik berapa hari gitu. Oh ternyata pendukungnya apa aja di beberapa hari itu. Tapi kalau tadi Danantara konversi katanya kan surat utangnya juga Laku besar. oversubscribe kan. Ya, ini Berarti katanya mungkin- investor percaya. Nah itu dia. Ini yang kemarin. Tadi Pak Rosan ini kan Pak Doni. Iya. Pak Rosan juga bilang tadi katanya oversubscribe yang minat banyak. Ya udah kita lihat aja. Global bond pertama ya. Global bond pertama. Yang mudah-mudahan juga benar gitu yang diomongin. Sesuai dengan refleksi Sesuai, fundamental ekonomi kita Iya. gitu ya. Indikatornya apa tuh kesuksesan dari global bond pertama tuh? Ya permintaannya oversubscribe kebanyakan. Jadi kayak Oh. gue lupa berapa ya tadi nilainya. Pokoknya lebih lah Istilahnya dari laku keras ditawarin. gitu. Iya, iya. Jadi kan biasa kalau yang mau jualan surat utang tuh
umumin, terus saya misalkan nih, kita mau jual 1 triliun. Nah terus kan nanti investor tuh di depan manajer-manajer investasi mereka ngitung, oh bunganya nanti range-nya berapa gitu. Memang belum keluar, tapi terus oke gue mau beli segini, nah itu namanya book building. Nanti pas dikumpulin, setelah book building baru ketahuan. Ternyata yang pesan tuh 1,5 M, 1,5 T misalkan dari nilai 1 T. Berarti dia oversubscribe-nya 1,5, ada permintaan lebih gitu. Nah itu nanti bisa mempengaruhi keputusan apakah kita akan terbitkan 1,5 atau cukup 1 aja atau 1,2 atau bahkan lebih gitu. Itu tergantung dari Danantara. Biasanya memang itu salah satu faktor yang dilihat sih. Jadi kayak kita jualan sesuatu ternyata orang minat gitu. Ya sah-sah aja dibilang kayak gitu gitu. Tapi global bond ini kan kita ngeluarinnya dapatnya dalam bentuk dolar kan nanti kan. Iya, kan global. Iya, dalam bentuk dolar. Terus gue jadi kepikiran soal gimana nanti kalau misalnya rupiah kita melemah lagi, akankah jadi tambah berat nanti Danantara membayarnya kembali dalam bentuk dolar? Kalau kayak gitu kan biasanya ntar ada hedgingnya juga. Ya. Oh, di hedging ya. Di hedging nanti nilai dolarnya di berapa gitu. Di hedging tuh kayak mereka akan nentuin Batas tertinggi lah, batas tertinggi dan batasan batas dolar itu terendah. melemahnya berapa gitu misalnya. Harusnya sih aman. Enggak. Mudah-mudahan. Balik lagi ke pasar modal juga yang sekarang mungkin juga jadi apa ya, mengangkat lagi excitement juga gitu ya para investor dalam negeri dulu deh gitu. Ketika lagi hijau gini sebenarnya ada yang perlu apa ya dicermati nggak sih? Apakah jangan-jangan sebetulnya masih ada ancaman yang mengintai kah gitu, atau mungkin harus lebih berhati-hati lagi nih karena mungkin di beberapa minggu bulan kebelakang juga kita pernah Ya. terpuruk jatuh. Ya mudah-mudahan gak terjadi lagi. Iya. Seperti yang gue bilang tadi, beberapa fundamental ada yang harus dibenerin. Dijaga lah, menjaga kepercayaan investor. Tapi kalau ngelihat dari akhir-akhir ini memang sentimen globalnya yang paling gede sih. Karena ngaruhnya kemana-mana. Harga minyak, dolarnya juga, terus supply and demand di luar sana, pengiriman barang, itu sangat-sangat berpengaruh. Ya namanya ada konflik kan, biasanya setiap konflik begitu kan. Ya mudah-mudahan nih orang-orang tua nih bisa berhenti berkonflik dan berdamai aja Nah gitu. itu dia. Soalnya awal tahun kan kita bikin apa sio-sioan tuh. Katanya sionya Sio tahunnya ya? kan kuda kayu. Kuda api. Kuda Iya. kayu kuda api sih. Kuda Pokoknya api. kuda lah. Kuda api, Katanya saatnya pemimpin-pemimpin tua yang muncul, katanya nggak bisa diapa-apain, jadi ya udahlah kita dengerin dulu orang tua deh tahun ini. Mudah-mudahan para orang tuanya nih ngerti gitu loh, udahlah gitu. Dan Mau ngapain lagi sih? harapan kita besar ya ke pemerintah untuk bisa take note sama apa yang disampaikan sama lembaga rating sebelumnya yang ngasih outlook kita negatif itu, bahwa apa yang dikasih tahu itu perlu segera ditindaklanjuti biar dalam jangka panjang beneran kita ini sangat prospektif gitu pasarnya. Mungkin jangan dianggap sebagai ancaman atau sindiran ya, tapi lebih ke oke kita cek beneran nggak omongan lu gitu, kayak gitulah gitu. Betul. Bukan yang jadi langsung Bukan menolak denial gitu, ya. bukan denial. Tapi coba beneran apa enggak, kalau nggak beneran ya tunjukin aja, oh lu salah lu, sebenarnya kita bagus kok gini, nggak apa-apa gitu, fair aja gitu. Tapi yang kemarin di ekonomi sudah dibalas ya sama presiden. Yang di Dengan ekonomi. Kritik di ekonomi sudah dibalas sama presiden. Nanti kita bahas di lain Iya, kesempatan. di topik Apakah yang itu berbeda adalah respons denial atau justru memang ya itulah respons yang diharapkan sama publik gitu. Sehingga barangkali juga terrefleksi sama apa yang terjadi di pasar hari ini. Betul. Kalau boleh jujur-jujuran soal ya asing yang masih banyak keluar juga dari pasar modal Indonesia, dari IHSG juga, berarti sebetulnya masih ini ya, perlu upaya-upaya apa sih mas sebetulnya kalau belajar dari krisis-krisis sebelumnya, upaya-upaya yang bisa meningkatkan kepercayaan asing gitu. Ya itu tadi sebenarnya stabilitas politik, stabilitas ekonomi, sama kemudahan berbisnis. Ya, karena itu kan kemudahan berbisnis itu akan lebih menggait banyak investor. Kita let's say kenapa orang lari ke Vietnam? Karena di sana kemudahan berbisnisnya udah mulai digalakan tuh. Jadi kayak kita juga udah bikin satu pintu kan, untuk izin satu pintu gitu. Tapi kan masih terlalu panjang dari pusat, Pemda sampai ke bawah tuh banyak gitu. Nah itu kalau bisa disederhanakan lagi dan lebih gampang. Jadi misalkan kayak gue pengen buka pabrik di Indonesia, ya udah satu pintu.
lewat satu orang, satu institusi misalkan. Bayar berapa izinnya dan lain bla 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 terus udah bisa bikin gitu, nggak perlu banyak-banyak berlapis. Nah itu kalau kemudahan berbisnisnya tidak mudah itu orang juga malas gitu kan. Gimana dana asing mau masuk? Gimana lapangan pekerjaan baru kebuka kalau bikin pabrik aja susah. Nah masalahnya kita juga bersaing sama tetangga kan. Tetangga juga berlomba-lomba menyederhanakan, ngasih insentif pajak dan lain-lain. Nah itu kita harus bisa bikin yang lebih bagus dari itu. Itu cuma salah satunya kan. Terus stabilan politik udah pasti gitu kan. Makanya kenapa Cina dan Vietnam bisa bisnisnya oke, karena politiknya cuma satu, orang dia komunis, ya udah lo ikutin komunis aja gitu kan. Shall we? Walah. 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 Tolong. Tapi Detik Finance setuju nggak adanya refocusing anggaran yang baru-baru ini juga sempat disampaikan sama Oh ya perlu lah. Menkyu, Perlu. anggaran MBG yang dipangkas. Gue nggak lihat Ongkosnya dipangkas. item per item ya, tapi setidaknya menjaga defisitnya semakin kecil tuh oke sih. Itu terserah Pak Purbaya lah, item-itemnya monggo. Tapi setidaknya harus dijaga fiskalnya. Itu juga salah satu untuk mengembalikan kepercayaan. Ketika fiskalnya sehat, negaranya tahan banting berarti kan. Akan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Ya, kayak rumah tangga pemasukannya lebih kecil, pengeluarannya gede, kan harus berhemat dong. Masa kepinjol? Tetangga juga lihat ntar. Ini Jangan katanya dong. bapaknya tinggal bapaknya yang kerja, emaknya PHK gitu misalkan. Tapi mereka masih makan di luar, masih ini. Masih juga takut ngelihatnya kan. Ini Iya. mereka mau bangkrut kali ini. Gitu. Jangan-jangan mereka bakal nyuri aset gua nih habis ini. Nah, tapi kalau mereka udah mulai berhemat kelihatan, biasanya naik mobil sekarang naik motor. Biasanya makan di luar sekarang udah masak Masak, gitu-gitu kan orang juga ngelihatnya adem gitu. Oh nih bagus nih rumah tangga. Sesuai nih. dengan Gitu ininya kan. ya, Sederhananya kemampuannya gitulah gitu. Kita udah sesuai. Tergantung. lipstick effect. Sekarang itu lebih ke lipstick Lipstick effect. effect. Pura-pura Tergantung siapa. baik-baik saja. Biar Tergantung siapa yang ngobatin. ngelihatnya. Iya, Iya, iya. dari Kalau yang kacamata ngelihatnya mana oh, ini dulu. masih boros bisa aja. Tapi Iya. mungkin yang ngelihatnya dari dalam enggak kok kita udah banyak hemat walaupun belum banyak tapi kita udah hemat. Gitu. Iya. Tapi Selalu tadi World ada Bank dua cerita. udah ini kok ngasih proyeksi terbaru juga soal defisit kita katanya bakal bisa lebih rendah lagi daripada yang diproyeksikan Harusnya pemerintah. kalau bisa lebih berhemat lagi bisa sih harusnya. Ada kisi-kisi nggak negara punya target new normal level bursa di berapa gitu? Kayaknya agak susah ya kalau sekarang ya. Target-targetnya. Setiap ekonom yang kita tanyain juga masih pada wait and see juga sih. Apalagi dengan dolar yang kemarin tiba-tiba 18 saja kan itu langsung game changing banget tuh. Six shock. Iya Kita- sebelumnya belum pernah loh, maksudnya sampai segitu kan di Iya, iya. APBN aja nggak segitu targetnya. Kita manifesting aja apa yang disampaikan sama Pak Purbaya bahwa akhir tahun kita bisa balik lagi ke 9.000 bahkan 10.000. Amin. Dolarnya berapa? 15.000. 16.500. Bukan 15.000 di akhir Juni. Bukan. Itu perlu kekuatan Banyak hal. dewa, Perlu matahari. kekuatan 19. Avenger kalau itu. Karena Dewa udah 19 aja masih kurang kayaknya ya. Ya udah pokoknya yang baik-baik kita manifest buat Itulah. Indonesia. Karena kalau misalnya Indonesia juga ekonominya jelek, rupiahnya jelek, kita lagi juga yang akhirnya kena gitu. Iya betul. Kita lagi yang harus. Indonesia punya kita. Makanya kita yang akan. Kita punya Bang. dolar. Yang Aku punya mau. dolar jual sekarang. Kita ke NTMC dulu sebelum berpisah dengan editorial review hari ini. Detikers kita ada Bribtu Ecclesia yang akan laporan sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore, Doda Neza. Selamat sore, Bribtu Ecclesia. Apa kemarin aku nyamperin sebenarnya yang hari Jumat. Oh. Tapi pas udah di belakang Hotel Mandarin tuh nggak nemu lagi. Karena tahu Bribtu Ecclesia sama teman-teman yang lain juga, Edo mau kesini. Ayo cepet-cepet kita Kabur, dari kabur. markas aja. Bubar. Bubar aja udah kita bisa kok dari markas Jadi aja. aku tanya sama polisi-polisi yang lain yang ada di sana yang Nggak lagi kenal, ngejaga. nggak tahu, Nggak nggak tahu. Siapa? Kamu itu fiktif kali itu. Karena udah dititipin ya kalau ada Edo nanya. Tapi Bribtu Ecclesia kembali lagi hadir. Kita dengerin laporannya kali dari studio langsung. Silakan.
Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas dari arah Mampang ataupun Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Selipi pada sore hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Begitu pula dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan DPR MPR Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama seperti yang tampak di CCTV kami, situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai, baik dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun di tol dalam kota Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Di kawasan DPR MPR saat ini sedang ada aksi penyampaian pendapat. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliorang, Yogyakarta. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di pantauan CCTV kami dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Pakem maupun Kaliurang pada sore hari ini tampak cukup ramai. Di jam pulang perkantoran pada saat ini terjadi peningkatan volume arus kendaraan, namun situasi masih dalam keadaan kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Situasi arus lalu lintas dari arah kampus UNUD yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun arah sebaliknya pada sore hari ini mengalir dengan lancar. Begitu pula dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap patuhi aturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku serta mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71 500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Eiza. Silakan. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia untuk laporannya. Sip, nanti lagi diinformasikan kalau mungkin lagi bertugas di luar ruangan atau di di lapangan gitu ya, biar nggak disamperin sama Kak Edo. Hati-hati, soalnya kalau aku samperin biasanya aku pakai boneka Mampang, jadi agak bikin heboh di lokasi. Terima kasih banyak Bribtu Terima Eklesia. kasih Selamat sore. Reza. Selamat sore. Kita break dulu sejenak dari hiruk pikuk yang ada karena memang juga kayaknya kita perlu deh break sejenak. Kita perlu untuk menarik nafas juga, untuk jeda juga. Untuk memvalidasi perasaan duka kita. Benar. Kan pasti seluruh masyarakat Indonesia pasti penuh dengan rasa duka kan dalam beberapa waktu terakhir ini. Walaupun kayaknya juga yang perlu dilabeli nggak cuman perasaan duka aja, kayaknya mau itu amarah, mau itu sedih, mau itu rindu. Nah, kita habis ini mau semua dilabeli, divalidasi. Tapi kali ini kita khusus memvalidasi perasaan duka ya. Benar, karena juga ada satu wadah, satu komunitas yang juga bisa membuat kita nggak sendirian dalam menghadapi itu. Gitu. Apa itu? Apa itu? Apa ini? Habis ini Detikers kita bergabung di Sunset Talk-nya Detik Sore. Jadi jangan kemana-mana, masih di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nah ini benar nih, gak cuma hore-hore nih. Benar ya. Kita membawakannya dalam nada bariton aja yuk. Itu Biar tervalidasi. terlalu rendah, apa cempreng Dalam agak susah. dunia juga. ini ada yang namanya pertemuan, ada yang namanya perpisahan. Kak, Dalam kita
kita kesannya tuh kayak mau cerita misteri gitu ya. Kismis ya. Kismis ya. Ini ya sebenarnya kadang juga kita ketika ngomongin soal sesuatu yang memilukan atau perpisahan atau berduka tuh cenderung denial ya, atau mengcovernya dengan kayak ya biasa aja gitu, Iya lagi, atau iya lagi. mungkin juga Buat gue yang- memolesnya dengan komedi gitu Buat biar gue kayak orang yang kurang bisa memvalidasi rasa dari sebuah emosi itu tepat. ya kan. Jadi kayak iya udah kita cepet-cepet aja yuk ngomonginnya Iya. karena ada rasa kurang nyaman untuk ngomongin itu. Padahal sebetulnya mungkin ada proses-proses yang secara naluriah misalnya harus dilalui dulu untuk akhirnya bisa apa ya, kembali menjalani hidup lah, let's say gitu, setelah berduka atau kehilangan. Nah ini ada satu sosok yang luar biasa membangun satu ruang aman buat detikers yang mungkin masih merasa tabu atau takut untuk ngomongin soal rasa kehilangan atau dukanya juga. Jadi abis ini kita akan ketemu sama foundernya langsung dari Grief Talk, ada Mbak Nira Syada Rusman atau Mbak Nira di sini. Selamat sore. Hai, selamat sore. Welcome to Detik Sore Mbak Nira. Thank you for having me, Eiza dan Edo. Mbak Nira, bener nggak masih banyak orang yang takut, nggak nyaman, tabu untuk ngomongin rasa dukanya, atau kadang-kadang aduh skip aja deh, atau jadiin kita balut dengan sesuatu keceriaan Sesuatu aja yang- gitu. iya, iya. Sebenarnya bukan masih banyak, tapi hampir dari kita semuanya begitu. Karena sejatinya kan kita manusia tuh begitu lahir takdirnya adalah bahagia. Jadi ya kita kabur kalau dari yang nggak nyaman gitu. Jadi memang most of us will do that. Kita bakal either kita cabut gitu ya, aduh nih nggak asik nih cabut gitu, atau ditutupin dengan hal yang lain gitu. Bisa yang emang straightforward negatif atau yang terlihat positif, misalnya seperti berolahraga aja gitu kan kayaknya positif, tapi sebenarnya sama-sama kabur kan gitu ya, karena memang kita nggak nyaman dengan rasa sedih, dengan rasa takut yang besar gitu, atau marah karena duka gitu, karena kehilangan. Kita nggak nyaman, dan kita memang manusia memang lebih nyaman dengan rasa yang joy Iya. and fun and Iya. happy and light gitu. Ini kan kebalikannya gitu. Dan sebelum menemukan Grief Talk, you used to feel that way too. Oh, I was the worst. Jadi gini, mind you, ketika aku kehilangan dari 2007 sampai 2014. Saat itu boro-boro bicara soal duka dan hubungannya dengan mental health ya gitu. Tapi saat itu mental health-nya sendiri aja tuh masih nggak seperti sekarang lah ya dibicarakannya gitu. Sehingga yang aku tahu saat itu adalah ya sudah kehilangan, selesai, kita jalan lagi, jalanilah kehidupan ini seperti biasa gitu. Tapi ketika itu berulang beberapa kali, karena aku kehilangan beberapa kali dalam kurun waktu 7 tahun itu, ternyata itu menjadi coping mechanism gitu, kayak nggak dirasain gitu. Dan sebenarnya ternyata setelah belajar, setelah pergi ke psikolog, banyak baca, banyak nonton podcast, ternyata memang salah. Itu nggak seperti itu. Harusnya memang kita akui ya, semua yang kita rasakan, bukan kita kabur atau bahkan kita ya udah di hari kita kehilangan, disitulah kita kehilangan, and then besoknya selesai. Nggak seperti itu ternyata gitu. Dan itu memang butuh proses panjang, karena tadi ya di tahun-tahun itu tuh kita bicara soal kesehatan mental belum seterbuka sekarang. Iya betul. Kadang juga emang aku harus mengakui thanks to Gen Z yang membuat ngomongin Yeah. soal mental health Betul. itu jadi obrolan sehari-hari gitu. Yes, Ya yes. kan? Walaupun awalnya dulu mereka kayak kita apa ya, maksudnya kayak lembek banget nih Gen Z gitu ya, dikit-dikit Mental kena health. mental, tapi ternyata mereka membuat kita menjadi sadar bahwa mungkin kita dulu punya banyak masalah mental tapi kita nggak akui gitu. Nggak, maksudnya gini, mental tuh kan kayaknya berat ya, tapi stres aja itu sebenarnya mental problem, dan kalau kita nggak kelola dengan baik ya pasti bisa jadi overwhelmed, nggak bisa kerja dan lain-lain gitu. Ini sebetulnya juga ketika aku secara sekilas juga melihat, karena aku juga baru tahu soal Grief Talk ini juga menciptakan ruang aman untuk kita berbagi, salah satunya adalah ya berbagi duka juga melalui proses duka itu sendiri, tapi biar nggak berasa sendirian juga. Apakah sebetulnya juga
kehilangan atau grief yang bisa di-share atau mungkin juga lalui bersama ini tuh harus berkaitan dengan kematian, Mbak? Atau mungkin bisa yang lain juga? I love that question. Thank you. Terima kasih sudah menanyakan itu. Jadi jawaban singkatnya enggak, tidak harus. Karena sebenarnya kematian itu ketika kita kehilangan orang yang penting dalam hidup kita, itu kan ada perubahan besar yang terjadi kan. Ketika perubahan besar itu terjadi, kita terdampak nih gitu. Apakah kita kemudian jadi sedih, jadi kesepian, jadi apa gitu. Tapi sebenarnya yang membuat itu semua terjadi karena si perubahan ini kan. Gitu. Artinya perubahan yang lain bukan karena kematian pun juga bisa membuat kita berduka. Gitu. Dan sebenarnya ini bukan aku yang ngomong gitu, sebenarnya ada seorang figur namanya Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Dia adalah sekarang udah meninggal ya orangnya. Dia adalah seorang psychiatrist dari Amerika, asal Swiss kalau nggak salah. Kalau salah minta maaf. Jadi dia adalah yang mempopulerkan 5 stages of grief. Kalau pernah dengar, yes. Siapa tadi nama dokternya, Mbak? Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Oke, Gitu. Dr. Elizabeth. Yes, Dr. Elizabeth Kubler-Ross. Nah, dulu ketika pertama kali dia mengeluarkan si 5 Stages of Grief ini di bukunya dia yang pertama, judulnya On Death and Dying, itu tahun 69. Jadi beliau udah ini ya, sangat senior gitu. Jadi sebenarnya ketika pertama kali dia come up with that idea of 5 stages itu datang dari hasil dia duduk bersama orang-orang yang menuju kematian, bukan yang karena kehilangan. Oke. Jadi Justru yang akan meninggalkan. Betul. Apa sih yang dirasakan oleh mereka ketika itu tahun 60-70 kan AIDS lagi tinggi-tingginya, belum ada obatnya dan segala macam. Beliau ditugaskan untuk menemani pasien-pasien ini. Dan kemudian dari situ beliau menyimpulkan orang-orang yang menuju kematian ini ada 5 stage itu. Yang kita tahu denial, anger, bargaining, kemudian terakhir itu depression sama acceptance. Nah, tapi beliau menamakan itu 5 stages of grief karena menurut dia ketika orang menuju kematian pun berduka. Dia sebenarnya istilahnya It's about to waving goodbye gitu ya. ya. Gitu, dia kehilangan hidupnya kan. Dia akan kehilangan hidupnya dan penyakit yang sangat berbahaya ini mengambil kehidupannya. Jadi dia berduka karena itu. Tapi kemudian karena judulnya 5 Stages of Grief tuh akhirnya orang nyomot, biasalah ya gitu, bukan cuma netizen aja yang nggak baca gitu. Di Amerika juga gitu, mereka nggak baca itu buku sebenarnya buat apa. Dan karena sebenarnya itu adalah disimbolkan oleh beliau dari orang-orang yang menuju kematian. Nah, fast forward 25 tahun kemudian dia bikin buku banyak. Kemudian di tahun 96 dia bikin buku lagi judulnya On Grief and Grieving. Kemudian si 5 Stages of Grief itu semacam bukan direvisi sih, tapi kayak di modifikasi atau bukan ya? Di-update, exactly. Thank you, Eiza. Di-update dan karena dalam kurun waktu itu memang interestnya si Dr. Elizabeth ini memang sama duka dan sama kematian ya. Jadi dari situ dia bilang bahwa ini bukan hanya miliknya orang-orang yang menuju kematian saja, tapi juga miliknya orang-orang yang berduka dan tidak linear. Jadi itu. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian di stages ini sebenarnya kalau kita baca bukunya bukan hanya ada 5 tapi ada 7 stage dan itu tidak linear dan itu curve. Kenapa tadi aku bilang bahwa ini bukan aku yang ngomong, ini Dr. Elizabeth yang ngomong, karena sebenarnya sekarang the 5 stages of grief kalau pergi ke foundationnya ada dia punya ekr.com kalau nggak salah, itu namanya the Kubler-Ross change curve, tadi perubahan. Tadi nyambung ke yang tadi tanya Eiza kan, apakah karena kematian? Enggak, perubahan besar pun bisa bikin kita berduka. Misalnya ketika COVID kita semua berduka loh, ya kan? Karena berubah kan, maksudnya mungkin kita udah punya mimpi mau ngapain gitu kita, atau kehilangan pekerjaan itu juga berduka. Atau berpindah kota misalnya meninggalkan lingkungan yang lama. Iya, itu kan perubahan besar. Kita harus adaptasi gila-gilaan kan gitu. Dan mostly mungkin kita juga dalam keadaan yang nggak siap juga ya, Mbak. Iya, betul. Gitu. Jadi to answer your question tadi jawaban singkatnya iya, jawaban panjangnya ini. Jadi nggak cuma soal rasa duka, soal kehilangan orang saja ya. Betul. Tapi sih aku juga sebenarnya cukup tertarik juga nih soal si 5 stages of grief ini. Apakah sebetulnya ini tuh
memang perlu dilalui atau misalnya secara naluriah memang manusia tuh harus melalui ini dulu loh untuk akhirnya Tidak bisa. semua. Oke. Tidak semua. Jadi ini hanya apa ya, kayak sebuah metode untuk kita memahami Memvalidasi. perasaan, ya memvalidasi. Tapi bukan berarti kita pasti melewati kelimanya, itu yang pertama. Lalu belum tentu juga urutannya seperti tadi gitu ya, urutannya dari denial sampai kemudian acceptance, tidak selalu seperti itu. Dan yang ketiga bisa aja bolak-balik gitu. Iya, Jadi iya, kayak kok udah acceptance kemarin terus sekarang Marah marah lagi. lagi gitu. Ya Iya. memang seperti itu, makanya bilangnya curve sekarang gitu. Karena Interesting. memang it's just apa ya, something yang bisa kita pegang supaya gue nggak aneh nih kalau gue masih ngerasain ini gitu. And Tapi yang we're- pasti semua harus sampai di acceptance ya. Harusnya. Harusnya. Iya. Idealnya. Ya karena kan ya untuk bisa menjalani kehidupan dengan lebih legowo sih sebenarnya memang harus menuju acceptance. Tapi gini, ada juga yang hari ini udah nggak apa-apa nih gitu, kayaknya bulan ini udah oke banget, udah accept banget, tapi terus ternyata ada sebuah trigger, lalu kemudian muncul lagi rasa marah. Bukan berarti kita waktu itu belum accept, tapi acceptance juga punya layers, punya spektrum gitu. And we're human after all Iya, juga iya. gitu ya. Makanya hadirlah si Grief Talk ini juga sebetulnya untuk bisa melalui atau untuk bisa menemani gitu ya, biar nggak sendiri juga Mbak. Kalau bisa digambarkan community yang juga sudah terbentuk dari 2020 hingga sekarang seperti apa komunitasnya Mbak? Komunitas yang hangat sih gitu. Jujur ketika pertama kali bikin tuh banyak keraguan gitu. Tapi memang mungkin drive terkuatnya datang dari diri sendiri karena aku juga mengalami kedukaan dan memang merasa terisolasi sekali gitu rasanya. Maksudnya kita rame tapi ketika si trigger itu datang, contoh simpel Lebaran gitu, karena aku Muslim ya, Lebaran kita pasti kumpul dengan keluarga terdekat gitu. And I lost both of my mom and both of my siblings. Jadi ketika orang semua ketemu keluarganya, ketemu siblingsnya, I feel isolated gitu. Mereka bisa happy ketemu, aku enggak gitu. Cuman dari situ aku yakin bahwa this isolated feeling is not uniquely my feeling gitu. Oke. Pasti banyak yang ngerasain hal yang sama. Tapi ya mungkin cerita personalnya berbeda-beda gitu. Nah, disitulah pengen ketemu sama orang-orang yang kayak gini. Jadi biar kalau misalnya lagi sedih atau apa, orang yang sama-sama memahami tuh nggak merasa aneh, nggak akan bilang misalnya kayak udah 5 tahun masih sedih aja misalnya gitu ya. Karena memang yang belum pernah mengalami mungkin akan sulit untuk memahami gitu. Jadi dorongannya dari situ, sempat juga cari-cari apakah ada di Indonesia gitu. Ternyata tidak ada, adanya tuh online, basisnya di Amerika, cuman online kan, maksudnya kayak udah mau curhat terus bahasa Inggris kayak harus translate ya ribet ya Iya, gitu. banyak. Jadi akhirnya apa bikin sendiri aja ya. Tapi itu waktu itu 2018, mungkin pada saat itu baru 1 tahun my healing journey juga, karena aku pergi ke psikolog dan segala macam. Akhirnya pada saat COVID mungkin dorongan eksternal lebih kuat ya gitu, untuk kayak ini tuh udah dibutuhin sih, banyak sekali yang meninggal. Waktu itu kita belum punya vaksin. Udahlah, hajar aja. Jadi akhirnya bikin Zoom pertama kali waktu itu sendiri. Ya udah gitu. Dan fast forward ke sekarang kita udah bertujuh punya tim gitu. Wih. Karena iya sih kalau aku denger soal support group lah gitu ya. Itu Iya, tuh aku support tuh kayak di film gitu ya, di novel gitu tuh datang ke sebuah support group yang memang juga sudah terbentuk atau mungkin bahkan mereka sudah punya jadwalnya sendiri, udah didukung juga sama pemerintah kotanya misalnya gitu. Tapi di Indonesia ini satu hal yang baru. Jadi kayak begitu Grief Talk datang, sempat ada yang bingung nggak, Mbak kita ngapain ya gitu, kayak kita aktivitasnya Iya, gimana iya. nih gitu. Benar-benar. Dan aku selalu bilang terinspirasi dari film-film Hollywood biar gampang aja. Karena memang itu yang aku lihat, visualisasinya pengen banget punya that space. Duduknya circle gitu nggak? Yes, banget. Apa U-turn apa Iya, setengah lingkaran Iya, gitu. iya. Pokoknya seperti itulah gitu. Lebih ke lingkaran sih. Kalau you kan kayaknya aku di depan gitu, kayak pemimpinnya, enggak, kita sama-sama kan. Oke.
Dan memang ya di awal memang ada beberapa hal yang harus disclaimer di awal, yaitu pertama bahwa kita harus menghargai kerahasiaan. Itu yang paling penting, karena kan ya tentu saja cerita tentang kedukaan pasti ada drama-drama keluarga atau drama apapun lah yang sifatnya sangat personal gitu. Lalu yang kedua adalah ini tuh ruang curhat. Jadi memang di sini kita saling mendengarkan, saling berbagi, bukan untuk judging gitu. Karena ini bukan tentang salah dan benar gitu. Ini hanya tentang this is a place yang bisa hold space for every story gitu. Lalu ya intinya kita saling respect aja dan nggak ada kayak setiap orang harus bercerita gitu. Siapapun yang mau aja secara sukarela bercerita betul, begitu betul. ya. Yang Tapi mau denger ada loh yang beberapa kali datang, mungkin lebih dari 5 kali datang hanya mendengarkan saja, itu ada. sampai saat itu dia belum juga mau berbicara gitu ya. Jadi dikasih ruang untuk dia Ya. sampai dia ready gitu. Ya, karena memang bisa jadi orang beda-beda kan. Ada yang memang bisa rilis dengan dia bercerita, ada juga yang bisa Iya, rilis iya, dengan untuk dia pendengar mendengarkan saja. karena dia ngerasa oh relate nih sama cerita gue gitu. Intinya tidak ada paksaan lah. Iya, cara orang memproses, cara orang memproses juga beda-beda juga sih. Tapi kebayang jadinya suasananya minor sekali ketika semua akan bicara soal rasa dukanya gitu. Gimana sebenarnya situasinya, Mbak? Dan how do you handle that kind of situation with dengan semua teman-teman di Grief Talk itu untuk supaya suasananya bisa benar-benar membangun mereka bisa embracing gitu. Iya, iya. Bukan malah justru mendatangkan aura negatif lebih banyak gitu, Mbak. Iya. Itu pertanyaan yang bagus banget karena kan nggak pengen ini menjadi kayak kita mengglorifikasi kesedihan atau jadi komunitas yang puk-puk gitu. Pokoknya semua kesedihan lo oke di sini gitu. Intinya memang ada beberapa hal yang selalu kami pegang sebagai moderator ya. Yang pertama adalah memang kita wajib memvalidasi perasaan teman-teman di situ gitu. Pokoknya semua perasaan kalian apapun rasanya itu wajar dan itu nggak apa-apa. Itu yang pertama. Tapi yang kemudian yang kedua kita juga ingatkan untuk coba untuk mencari tujuan baru dalam hidup yang baru ini sekarang gitu. Karena paling gampang memang ketika kita berduka atau kehilangan orang yang penting sekali, mungkin tujuan hidup kita pergi bersama orang tersebut. Gitu. Ketika tujuan hidup kita pergi bersama orang tersebut, ya kita terus nggak punya tujuan kan, gitu. Nah ini yang paling berat nih. Aku nggak tahu lagi harus apa karena gitu misalnya. Yeah. Nah disitulah tugas kami sebagai moderator, sebagai memang orang yang lebih berpengalaman atau yang memang dalam tanda kutip bertanggung jawab untuk hold this space, untuk mengingatkan bahwa memang tugas terberat orang yang berduka adalah mencari purpose baru, gitu. Tapi it's okay, nggak perlu ketemu sekarang, nggak harus ketemu besok, nggak harus juga dikasih target berapa ya. bulan Ya, lagi. nggak ada deadline ya. Yes, tapi intinya kita bisa temenin bareng gitu. Yuk kita cari bareng-bareng bersama, tidak perlu sendiri gitu. Intinya itu sih. Apa bedanya berduka dan depresi? Ada ininya nggak sih? Ada batasnya atau mungkin ternyata bisa keduanya gitu? Oke. Eiza, aku disclaimer dulu, aku bukan psikolog. Oke. Jadi apapun yang keluar dari mulutku ini memang benar-benar dari apa yang aku sering baca, sering tonton dan dari teman-teman yang profesional. Juga dari psikolog dan psikiaterku sendiri. Jadi kalau depresi itu untuk istilah psychologicalnya itu dia adalah ketika kita mengalami depresi episode depression itu dikatakan depresi kalau memang sudah mengalami salah satunya karena aku mengalami salah satunya adalah menangis tanpa sebab selama 2 minggu atau lebih. Oke. Itu berarti bisa dianggap depresi. Tapi seseorang mendapatkan diagnosa depresi pasti harus dari profesional. Setuju. Gitu. Kalau berduka itu sebenarnya kesedihan kan, reaksi karena kehilangan, karena perubahan besar, karena ada sesuatu yang memang lebih dari sekedar sadness aja gitu. Itu bedanya. Dan belum tentu dia seperti depresi yang tadi terus-menerus, dan kalau depresi ini bisa menangis tanpa sebab loh. Jadi kayak nggak ada trigger gitu, nangis, apapun nangis gitu. Dan aku pernah mengalami itu, dan itu ternyata seperti itu depresi.
Setelah berjalan selama 6 tahun ini kurang lebih, Mbak, apa yang paling banyak mendominasi cerita-cerita yang dibawa dari teman-teman yang bergabung di Grief Talk? Apakah memang karena perasaan duka gara-gara ditinggalkan selama-lamanya oleh orang yang mereka kasihi, atau justru ketika di Grief Talk itu datang dari cerita yang berbeda dari duka pada umumnya gitu? Karena memang waktu itu kita hadir pertama kali pada saat COVID 2020 Desember itu, jadi memang pada saat itu lahirnya memang dari berduka karena kematian. Oke. Yes, jadi memang di tahun-tahun pertama memang bisa dibilang hampir semuanya memang datang ke kita dan cerita tentang duka karena kematian. Tapi seiring dengan edukasi yang kita bikin di Instagram Grief Talk juga gitu, bahwa duka bukan hanya karena kematian dan lain-lain, akhirnya banyak juga yang mulai berdatangan karena misalnya ada perceraian orang tua, kemudian kehilangan pasangan bukan karena kematian gitu ya. Jadi misalnya karena bercerai juga, atau karena putus misalnya tunangan atau apa gitu. Terus juga Bertengkar dengan orang tua? belum ada sih bertengkar. Oh, belum ada. Tapi maksudnya itu juga sebuah, intinya perubahan besar itu pasti bisa membawa kedukaan gitu. Tapi memang yang mungkin sulit tuh adalah gini, kadang-kadang mereka tuh sungkan untuk bercerita karena merasa aduh yang lain tuh dukanya tuh kehilangan, terus gue cuman Beda gini sendiri doang. misalnya. Kayak takut dijudge, apa sih lo cuman Gitu bukan doang. gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya kita semua pasti akan terbuka gitu. Cuman memang masih ketika grief itu pasti orang mikirnya langsung kematian, karena kematian gitu. Kita lagi juga coba untuk push campaign itu di Grief Talk bahwa ini bukan cuma tentang kematian aja gitu. Oh, mulia sekali ya. Iya loh, luar biasa. But let's talk about your book that you release in 2021 juga sebetulnya ya. Yang alright. ini juga mungkin sedikit banyak juga perjalanan dirimu juga bersama Grief Talk juga, perjalanan menanggulangi duka atau apa kata yang paling tepat? Mengarungi untuk duka. mengarungi duka ya. Yeah. Apa yang perlu kita tahu, dan mungkin juga selama perjalanan menulis buku itu juga akhirnya juga bisa Pada dasarnya memang aku suka nulis itu. Terus ada cita-cita maksudnya, tapi nulisnya selama ini cuma buat diri sendiri lah gitu, atau paling mentok di caption gitu lah. Tapi memang ada cita-cita at least you publish one book lah. Nggak pernah kepikiran bukunya ini, tapi mungkin di perjalanan ketika mulai memberanikan diri membagi-bagi cerita tentang duka lewat Instagram, lalu ada tawaran gitu untuk membuat cerita, untuk menulis buku tentang kedukaan, tentang cerita aku Ya. sendiri gitu. lost and found ya. Lost and Found. Itu memang perjalanan itu memang menceritakan perjalanan kehilangan aku, dari kehilangan yang pertama sampai kehilangan yang terakhir. Itu kehilangan ayah, kemudian kehilangan adik, kemudian kehilangan kakak, dan kehilangan ibu 2007 sampai 2014 gitu. Itu prosesnya kalau nggak salah 3 bulan karena dikejar deadline oleh kawan pustaka penerbit aku. Tapi menurutku that's the best way to do it, karena kalau nggak kelamaan dan itu kan ngeluarin sesuatu yang sangat personal ya gitu, terlalu overthink gitu. Cuman menurutku it's also one of the best therapy for me, karena aku dipaksa harus jujur sama diri sendiri apa yang terjadi saat itu. Terus berarti kan nangis, terus berarti marah, terus berarti tutup laptop, terus cabut, terus gitu terus selama 3 bulan. Tapi ya itu ternyata terapi yang luar biasa. Dan ya memang setelah buku itu akhirnya Rilis. publish, lega juga gitu, lega juga. Tapi ya memang awalnya nulis buku itu sebenarnya I want my kids to have something that they can read about my family yang mereka yang seharusnya mereka kenal tapi mereka nggak kenal gitu, kakek nenek dan om-omnya. Jadi semacam buku warisan ya. Betul. How would you recommend? Nggak harus writing a book ya. Let's say misalnya writing any kind of Story. bentuk karya sastra misalnya gitu ya, atau mungkin
journaling untuk teman-teman yang juga lagi berduka atau mengalami perubahan besar? Ya sebenarnya benar Eiza, journaling itu adalah langkah healing yang paling murah. Tapi tidak mudah karena kita emang memaksa diri kita untuk melihat ke dalam sih gitu. Terutama buat maaf ya Edo cowok-cowok gitu. Kalian karena memang dunia ini memang sangat patriarki. Jadi kaum laki-laki itu dapat sesuatu yang nggak enaknya nih dari sini gitu. Karena laki-laki harus kuat, tidak boleh menangis, tidak boleh, pokoknya nangis lo cengeng deh gitu-gitulah pokoknya all those things. Sehingga memang tidak terlatih untuk mengenali emosi kan gitu. Boro-boro Nulis. Meluapkan gitu gitu ya. nulis kan perjalanannya masih panjang banget tuh gitu. Makanya jadinya justru aku kasihan sih sama para laki-laki gitu. Mereka kayaknya nggak punya tempat di sini gitu. Tapi Sampai ada terminologi laki-laki tidak bercerita ya. Iya, benar. Padahal gitu. laki-laki justru bisa juga kok bercerita gitu Bisa ya. dan sebenarnya nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan sama-sama butuh Iya, gitu loh. Cuman ya itu lagi-lagi kita yang udah bukan jutaan tahun ya, ratusan ribuan tahun patriarki ini ya laki-laki itu harus kuat gitu. Jadi itu sih kasihan sih mereka. Jadi journaling itu sebenarnya hal yang sangat mudah dan murah, tapi memang harus jujur sama diri sendiri gitu. Cuman mungkin ada juga hal-hal lain yang bisa dilakukan, paling tidak untuk meluapkan emosinya dulu gitu. Makanya ada orang-orang yang suka olahraga gitu ya, suka emang dia keluarin dulu energinya, tapi itu baru satu step tuh, itu belum sampai mengakui apa yang dia rasa gitu. Tapi menurutku sih saat ini memang apapun yang bisa dilakukan saat ini secara umum ya, secara umum juga kan sebenarnya kita berduka ya gitu dengan perubahan besar. Itulah langsung. Jadi kalau ada teman-temannya yang tiba-tiba lari, tiba-tiba yoga, gak usah dikomenin dulu. Mungkin ada sesuatu yang lagi diproses tuh di dalam. Tapi we are grieving together in this situation, truly. Iya. Gitu. Ini benar-benar ini sih. Tapi maksudnya ini kan perubahan yang besar. Sih, Mbak. Ini kan perubahan besar ya guys gitu. Maksudnya siapa sih yang nyangka bakal sampai ke titik ini gitu. Aku jujur paling males ngomongin the elephant in the room gitu. Apa yang sedang kita alami bersama ini gitu. Tapi memang itu, dan sebenarnya kita semua lagi berduka gitu. Nah, jadi sekarang apapun yang bisa bikin kalian happy, just do it. Gak usah mikir panjang lah gitu. Karena itu sebenarnya membuka untuk kita jujur sama diri sendiri gitu. Itu dulu. Jadi gak usah terlalu berat. Ya journaling memang membantu, tapi selama ada apapun yang bisa bikin kita happy dan itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, just do it. Atau ada mungkin rekomendasi yang lebih matching barangkali untuk pendekatan dari budaya patriarki yang dimiliki sama masyarakat kita saat ini, artinya agar laki-laki nggak segan gitu untuk mengungkapkan rasa dukanya. Ada pendekatan yang bisa jadi rekomendasi dari Pertanyaan Mbak kamu Nisa? susah ya. Tapi bagus. Padahal itu udah paling mudah dan murah kayak journaling itu. Ya udah. Tapi barangkali di budaya kita di Indonesia ini atau di lingkungan kita, journaling is not ya betul. a boy thing gitu misalnya. Ya betul. Jadi barangkali Mbak Nira ada pendekatan yang lebih matching barangkali untuk laki-laki di Indonesia untuk bisa itu tadi. Kalau laki-laki kan Some kind of biasanya journaling. dipendam, lalu kemudian akhirnya jadinya marah. Nah, si marahnya ini biasanya dipendam lagi gitu. Jadi awalnya emosinya sedih nih, lalu dipendam. Kemudian karena kelamaan dipendam, si sedih itu berubah menjadi marah. Jadi mungkin nanti karena grief itu bisa terlihat seperti anger juga gitu di permukaan. Jadi awalnya sedih dipendam, kemudian akhirnya jadinya marah, dipendam juga gitu. Karena kan jangan emosian Iya. gitu. Nah, You gotta stay cool. iya, gitu. Udah nggak boleh nangis, nggak boleh marah gitu. Bolehnya apa sih gitu. Nah, si marah ini sebenarnya bisa diekspresikan dengan simpel aja sih. Aku juga lagi-lagi aku sering melihat di film-film, tapi maksudnya ini juga memang ada penelitiannya bahwa kita bisa
marah dengan sehat. Apapun yang bisa kita lempar, aku pernah melihat ada sebuah psikolog melakukan ini gitu ya. Jadi misalnya kita punya barang-barang kayak boneka-boneka gitu ya, lempar-lempar aja. Atau ya samsak tinju. Oke. Teriak Aku dalam pi- air Kak, teriak dalam air. Aku kepikirannya ke danau habis itu bawa batu kerikil terus lempar sejauh-jauhnya gitu. Boleh, tapi itu kayak kurang puas deh. Kurang Soalnya sekecil, terus habis itu kan kayak begitu dilempar kan kayak bukan yang bakalan keras gitu ya. Kalau misalnya Butuh kayak berapa kita punya kerikil kamu untuk bisa Iya, keluar. misalnya kayak stuffed animal gitu ya, yang boneka-boneka gitu dilempar ke dinding yang nggak terlalu jauh itu kan Iya, iya, gitu. iya, Atau samsak tinju kan gitu. Weightlifting kalau Ya bisa Olahraga juga, lagi bisa juga. juga. Kalau weightlifting itu jatuhnya ke semua olahraga sebenarnya oke juga gitu. Tapi mungkin belum tentu ngeluarin si amarahnya yang tadi itu. Gitu. Karena laki-laki biasanya emosi kan. Jadi gue sekarang punya sesuatu yang akan gue lihat juga. Abis ini posting olahraga apa nih kira-kira yang menjadi medium untuk kamu menyalurkan emosi anger tadi. atau apapun Tapi itu emosinya. Edo, to answer your question more properly, sebenarnya tugas kita yang perempuan Iza untuk merangkul si laki-laki ini gitu. Maksudnya merangkul tuh adalah It's okay. gimana caranya kita yang perempuan yang lebih paham, Terbiasa, ya, familiar ya. familiar dengan emosi ini, kita rangkul lah laki-laki ini supaya mereka juga nyaman untuk ngomong, nyaman untuk cerita. Kita juga jangan rese kalau mereka nangis atau tiba-tiba apa. Kita bikin mereka nyaman untuk itu gitu. Ini tugas kita tugas kita perempuan sih sebenarnya untuk merangkul para laki-laki yang terdekat sama kita aja, saudara kita, teman kita rangkul. Ya udah cerita aja atau apalah gimana caranya. Kalau aku sih mau mulai dengan suamiku ya gitu. Jadi dibiasakan untuk berbagi cerita, kan biasanya nggak cerita gitu. Mereka cuman ngomong pointers aja gitu. Gini gitu. Tapi mungkin bisa kita latih apa yang dirasa, how do you feel gitu. Jadi mulai, nah ini sebenarnya menurut aku collectively it's our job as women yang mungkin karena budaya patriarki tadi kita dapat enaknya gitu. Kita dibolehkan untuk merasa, kita dibolehkan untuk nangis, kita dibolehkan untuk apa sehingga kita jadi lebih paham gitu. Kita rangkul lah mereka. Gitu ya. Gak usah gengsi-gengsi Kak. Slowly, gini nih Gemini. Ya. gitu bawa Oh, zodiak. Gemini. Now I know kata Mbak Nira. Tapi Mbak Nira terima kasih banyak sudah sharing sama Thank kita you, Mbak juga. Nira. Terima kasih. Rasa-rasanya waktunya nggak cukup ya. Nanti kita bikin part 2, part 3 Iya ya. kan, Let's kalau go. rame lagi part 2 juga. Tapi yang jelas juga Grief Talk juga masih masih aktif juga ya. Ada pertemuan 2 kali seminggu juga. 2 kali sebulan. 2 kali sebulan sebulan. juga. Jadi mungkin buat detikers yang penasaran juga, they're active on social media, cari tahu aja soal Grief Talk dan juga Mbak Nira sebagai foundernya juga ya. Kita sudahi dulu hari ini. Let's go. Mau cerita apa? Part 2 nanti kalau rame videonya ya. Anyway, Detikers, terima kasih sekali lagi. Kita harus pamit karena udah jam 5:30 lewat juga. Terima kasih sudah membersamai dari jam 3 tadi. Besok kita akan hadir kembali tentunya di Libur. besoknya Besok tanggal setelah hari merah. Selasa. Betul. Iya, Cepet bener. banget ya. Iya. Alias lusa, Detikers, kita akan balik lagi Senin Kita sampai libur dulu Jumat. ya besok. Jadi buat detikers juga yang merasakan tanggal merah di hari Selasa di bulan Juni, selamat menikmati tanggal merahnya. Kita berjumpa lagi di hari Rabu ya. Jam 3 sampai jam 5:30-nya. Eiza Magfira pamit. Wait, by the way kita punya tagline. Ya, Kita belum benar. ngajarin Oke, Mbak Nira. oke. Kalau misalnya kita bilang detik sore, boleh jawab dengan bilang gak cuma hore-hore. Enggak cuma hore-hore. Ya, tapi boleh nadanya di sopran kali ini ya. Karena kita dari tadi sepanjang obrolan tuh nadanya di B minor semuanya. Oh, berat ya. Berat ya. Oke, Detikers, terima kasih sekali lagi. Saya Eduardo Simargir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit. Kita ketemu lagi lusa hanya di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Hore-hore. There you go.